Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita di siang ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai dengan siang ini. Semoga kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal ibadah dan mengistighfari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga mudah-mudahan keadaan kita bisa lebih baik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah sampai di awal bulan yang baru, tanggal 4 Rajab 1437 Hijrah. Ada hal yang menarik di dalam Al-Quran, penting saya ingatkan dulu sebelum kita lanjutkan kajian kita. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 36. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 36. Ada pesan di sana yang terkait dengan tibanya salah satunya bulan Rajab ini yang masuk dalam rangkaian bulan-bulan Al-Haram. Mari kita lihat pernyataan Qurannya. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, sungguh jumlah bilangan bulan itu di sisi Allah yang telah ditetapkan dalam kitabnya itu ada 12 bulan dalam setahun. Ada dua jenis kata yang diterjemahkan dengan kata bulan di dalam terjemahan. Yang pertama, ada bulan dalam pengertian bentuk fisikalnya, Bu ya. Jadi kalau Bapak lihat malam hari ada bulan, ada rembulan, bentuk fisikalnya itu disebut dalam bahasa Arab dengan kata qamar. Ya, qamarun. Ya. Misal ditemukan di Quran surah ke-10 ayat ke-5, ya. Di Quran surah Yunus ayat yang ke-5. Di situ Allah berfirman, Quran surah 10 ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a, dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, wal qamara nura, qamar, ya. Dan bulan memantulkan cahaya. Wal qamara nura, dan bulan memantulkan cahaya. Pernyataan ini ya, tidak didapati di kitab agama manapun kecuali di Quran. Ya. Silakan Anda cek di kitab agama manapun, tidak ada pernyataan ini. Ya. Dan ini sudah dibuktikan melalui pengetahuan dan benar secara ilmiah. Ya. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Bulan dalam pengertian bendanya itu, ya, secara fisik itu disebut dengan qamar. Tapi kalau Anda ingin mengistilahkan bulan dalam arti hitungan waktu selama 4 pekan itu, ya, 29 sampai dengan 30 hari itu, ya, maka bahasa Arabnya disebut dengan syahrun. Syahrun, ya. Jamaknya disebut dengan syuhur atau ashhur, ya. Pelan-pelan. Jadi kalau hitungannya bisa dihitung dengan jari di bawah 5, misal 3, 4 ya, 3, 4, 5 itu jamaknya kata syahrun, ya, dijamakkan dalam bentuk ashhur. Ashhur. Tapi kalau lebih daripada 5, 6, apa? Oh, nanti kita buka sesi ya. Baik. Sahur itu hal yang lain ya. Jadi cuma ada 2 jamak dalam bahasa Arab ya. Beda antara sahur dengan syuhur, itu lain ya. Kalau sahur pakai hak kecil nanti. Pakai hak kecil ya. Itu jamak dari kata sahara.
jamaknya disebut ashar, aktivitas yang dilakukan di waktu ashar disebut dengan sahur. Quran surah 51 ayat 18 ya. Saya harap nanti tidak dipotong dulu ya, supaya tidak terputus nanti. Pelan-pelan. Lihat sini. Shin, ha besar, ra. Ya, syahron. Ini bentuk tunggalnya. Kalau bentuk jamaknya, bentuk plural ya. Misal yang lebih daripada 1 tapi kurang dari 5 ya. Misal 2, 3 ya, 4, 5 itu dijamakkan dalam bentuk ashhur. Misal bulan haji puncaknya di bulan Dzulhijjah. Puncaknya bulan Dzulhijjah. Tapi persiapannya di bulan Syawal sudah mulai ya. Nanti insya Allah gelombang pertama yang berangkat itu ya untuk berhaji akhir Syawal sudah mulai berangkat ya. Karena itu bulan-bulan ini disebut dengan bulan-bulan haji ya. Dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Di berapa bulan itu? 3 ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Turun ayat Quran surah kedua Al-Baqarah. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 197 ya. Posisi sebelah kanan paling atas ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat ya. Ibadah haji itu pemberangkatannya akan dimulai pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Dari mulai Syawal itu ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pakai ashhur. Pelan-pelan. Nah, tapi kalau kita kemudian akan jamakkan bentuk syahrun ini lebih daripada 5, 6, 7, 8 sampai 12 bulan dalam setahun kata Quran ya. Maka jamaknya dirubah dari syahrun jadi syuhurun ya. Pelan-pelan. Karena itu ketika Allah menyebutkan di Quran surah ke-9 ayat ke-36 tadi ya. Kata Allah jumlah bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 ya. Jumlah bilangan bulan menunjuk pada waktu. Dalam setahun ada 12 bulan 12 bulan. Karena 12 itu bentuknya jamak ya, dari kata syahrun dan lebih daripada 5 ya, maka yang digunakan dalam kalimat ini bukan ashhur tapi syuhur ya. Istilah kaidah bahasa tidak ada yang salah di Quran ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kaidah tingkat tinggi dalam bahasa Arab itu di Quran. Karena itu mustahil di Quran ada kekeliruan. Mustahil di Quran ada salah pilih kata ya. Jelas sampai sini ya? Dan hebatnya, Masya Allah, menariknya kalimat syahrun sendiri yang ini ya, itu terulang di Quran sebanyak 12 kali. Di jumlah bulan dalam setahun kata Quran ada 12 ya. Dan kata syahrun di Quran terulang sebanyak 12 kali di Quran. Kalau yang Bapak tadi sebutkan sahur ya, maka tulisannya sin, ha, waw, ra yang di Ramadan ini. Sahur. Kalau yang ini asalnya dari kata sin, ha, ra, sahar. Saharun. Ya. Beda ya antara syahrun, shin besar, ha besar, ra. Ya. Yang ini sin kecil, ha kecil, ra. Kalau yang ini waktu singkat menjelang fajar. Misal, kalau sekarang waktu subuhnya, fajarnya jam 4.37, maka jam 4:04 lah kurang lebih ya. Itu disebut waktunya waktu sahar ya. Waktu singkat sekitar 25 menit, 30 menit menjelang fajar ya. Waktu singkat menjelang fajar. Jamaknya itu disebut dengan ashar. Beda dengan ini ya. Kalau ini ashhur, ini asharun ya. Asharun. Ini jamaknya. Pelan-pelan. Aktivitas yang dilakukan di waktu sahar ya. Jadi kalau bapak ibu sempat bangun di waktu sahar ya, menjelang fajar misalnya, atau setelah selesai tahajud kita tuntas, fajar belum datang, itu kita masih di waktu sahar ya. Nah aktivitas yang kita lakukan di waktu sahar itu namanya sahur
Ya, namanya sahur. Sahurun. Kalau di bulan Ramadan itu, alhamdulillah, bulan Ramadan ada makan apa? Nah, makan sahur itu maksudnya lakukan makan itu di waktu sahur. Ya. Jadi kalau nanti saat kita puasa, insya Allah Anda akan melakukan sahur, maksudnya makannya dilakukan di waktu sahur. Ya. Jadi jangan terlalu jauh masanya. Ya. Misal 30 menit sebelum fajar, 25 menit itu sahur namanya. Ya. Jadi kalau subuhnya 4:30 Anda makan jam 3, itu bukan sahur. Itu makan terlalu dini itu ya, terlalu awal. Nah, tapi kalau Anda tidak hadir di bulan Ramadan, misal kemudian biasa tahajud atau bangun sebelum subuh dan tiba di waktu ini jamaknya disebut ashar, maka ada sunnah yang terletak dalam Al-Quran. Ada sunnahnya ya. Di Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 18. Posisinya sebelah kiri agak ke bawah sedikit. Quran surah 51 ayat 18. Ada kebiasaan penghuni surga, ada amalan-amalan rutin penghuni surga, tapi surganya bukan surga biasa, ya. Taman surga Pak ya, taman surga ya. Kalau ibu bapak mau baca, dimulai dari ayat ke-15 ya, kita lihat nanti amalannya ya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sementara orang-orang takwa yang nanti tempat tinggalnya akan tinggal di taman surga. Apa keistimewaan taman surga dibanding surga biasa? Ya. Kalau surga biasa, Anda butuh sesuatu ya, yang kelas standar itu, nanti kita lihat ayat-ayatnya di Quran di lain kajian ya. Ya. Itu yang melayani namanya pelayan surga. Wildanun mukhalladun. Ya. Jadi kalau Anda yang ikhwan laki-laki dilayani oleh bidadari-bidadari surga. Ya. Kalau ibu dilayani oleh pangeran-pangeran surga, namanya wildanun mukhalladun ya. Kata Allah, Anda mau minum saja bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in, itu membawakan gelasnya saja terbuat dari lapisan emas, dihiasi dengan mutiara-mutiara yang sangat berkilau, yang belum pernah kita lihat saat di dunia, belum pernah kita dengar, belum pernah kita bayangkan dalam benak kita. Itu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Itu surga biasa. Tapi taman surga tidak. Yang memberi langsung Allah. Langsung Allah. Dan kun fayakun, tidak perlu dibayangkan, langsung ada ya. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Langsung mendapatkan apapun yang dia inginkan, Allah yang berikan. Ya. Apa amalannya saat di dunia sehingga dia bisa sampai ke surga tingkat itu? Ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu saat di dunianya orang-orang muhsin, amalannya satu, ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka saat di dunia itu, ini redaksi Quran ya, saat di dunianya sedikit tidurnya, sedikit tidurnya ya. Dia sering bangun malam gitu ya, sering bangun malam, sering tahajud. Di ahli akhirat taman surga sedikit tidur ya, ahli dunia sedikit-sedikit tidur ya. Time. Ahli akhirat sedikit makan, ahli dunia sedikit-sedikit makan ya. Time. Nah yang menarik begini, lalu dia bagi dua. Setelah selesai tahajud menjelang fajar, wabil ashari, nah itu tadi pertanyaannya, wabil ashari, dan di waktu-waktu sahar menjelang fajar, hum yastaghfirun, mereka banyak beristighfar kepada Allah, ingat dosa-dosanya ya. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, dia tangisi dosanya itu ya. Dia takut kalau kemudian beraktivitas masih membawa dosa ya. Dosa hari kemarin belum diampuni, sekarang sudah mau berdosa lagi ya. Jelas Pak ya? Sampai sini ya. Baik. Nah kita kembalikan dulu, tadi saya jawab dulu pertanyaan yang ditanyakan. Jadi maaf Bu ya, Pak ya, kalau sadar masih ada dosa dibawa sampai dengan hari ini, maka setidaknya jadilah orang cerdas, banyak beristighfar ya. Nabi saja yang dijamin masuk surga, dijaga dari kesalahan, surga tingkat tinggi, itu diriwayatkan minimal masih beristighfar kepada Allah 70 kali sebelum tidurnya, masih beristighfar. Maka kita yang bukan nabi, bukan rasul, yang tidak bebas dari dosa, yang belum jelas surganya, masih menegangkan hisabnya, seharusnya lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Nabi SAW. Saya kembalikan ke sini. Kata Quran, setahun itu ada 12 bulan ketetapan Allah. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 bulan yang langsung disebut oleh Quran dengan namanya bulan hurum. Oh, hati-hati ya. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4
yang disebut dengan bulan hurum. Ya. Pelan-pelan. Hurum itu dari kata haram. Ya. Haram. Haram itu yang diharamkan, yang tidak boleh dilakukan, yang harus ditinggalkan, itu haram namanya. Ya. Pelan-pelan. Disebut bulan hurum seakan-akan memberikan isyarat kepada kita, kalau Anda sudah tiba di bulan-bulan ini, 4 bulan ini khususnya, maka diminta oleh Allah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mulai meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan maksiat. Cepat introspeksi diri, evaluasi. Sudah berapa banyak dosa dikerjakan sampai tiba di bulan ini? Ya. Saking sayangnya Allah, ada orang diwafatkan sebelum datang bulan ini, kita masih dihidupkan sampai ke salah satu di bulan ini. Saking sayangnya Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Ya, pelan-pelan dulu sebentar. Sebelum diteruskan ayatnya, kita bertanya, ya Allah, apa saja yang 4 bulan ini? Ya. Baik, mari kita tanya pada Rasulullah SAW. Ya. Dijawab oleh Nabi SAW yang 4 ini di hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Bakrah, nomor hadis 3197. Nomor hadis 3197. Nanti saya bacakan hadisnya. Nanti kalau mau dicari hadisnya, cari di kitab hadis ya. Jangan cari di Google, nanti takutnya beda gitu ya. Nggak ketemu nanti. Baik. Saya pernah ditanya, Ustadz, kenapa nomornya beda? Oh, antum cari di mana? Di Google ini. Nggak sama ya. Baik, coba cek dulu di kitabnya, pelajari dulu. Saya bacakan hadisnya. Az-zamanu, kata Nabi, qad istadara kahayati. Waktu itu, waktu diciptakan oleh Allah akan terus berputar, tidak berulang. Ya, tidak berulang. Jadi mohon maaf ya, mohon izin, kalau Anda misalnya, maaf, tertinggal salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh tadi, ya, sebelum subuh, itu tidak bisa mengerjakannya lagi. Untuk esok hari tidak, itu sudah berbeda. Anda tak bangun malam untuk tahajud, tidak bisa berulang. Ya, tidak bisa berulang. Kita hanya bisa menyiapkan untuk mengerjakannya yang malam nanti. Itu pun kalau hidup nanti. Ya. Kalau wafat sudah selesai. Ya. Jadi dalam kaidah ibadah itu, kalau Anda punya kesempatan untuk berbuat baik, mengerjakan satu ibadah, jangan tunda. Jangan tunda. Karena dia belum tentu bisa berulang, dan yang akan datang belum tentu kita dapatkan. Ya, jelas sampai sini ya? Ya. Anda punya kesempatan infak misalnya, ya. Saking sayangnya Allah didekatkan pada amalan ibadahnya. Ya. Lalu Anda tunda-tunda, sifatnya bisa tidak terjadi. Ya. Dan saat Anda tak mampu melakukannya, maaf, dia tidak berulang, yang kemudian belum tentu didapatkan. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak mulai langit dan bumi diciptakan, sama dengan ayat ini. Ya. Kemudian as-sanatu 12 syahran, dan dalam peredaran waktu ini, dalam setahun kata Nabi itu ada 12 bulan. Ya. Minha arba'atun hurum, dari 12 ini ada 4 bulan hurum. Tadi saya tuliskan. Ya. Satu kata Nabi namanya Dzulqa'dah. Oh, hati-hati ya. Maaf sebentar. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, dan bukan Dzulqa'idah, ya. Tapi Dzulqa'dah. Tulisannya sama ya. Kata Nabi, thalatha mutawaliyah, dari 4 bulan ini 3 berurutan. Ya. Satu disebut dengan Dzulqa'dah. Qa'dah. Yang kedua Dzulhijjah. Dzulhijjah. Pelan-pelan. Yang keempat kira-kira apa? Bukan Muharram tapi Al-Muharram. Bukan Muharram tapi Al-Muharram. Al-Muharram. Jadi 3 berurutan, thalatha mutawaliyah, 1 Dzulqa'dah. Ingat bukan qa'dah ya. Ya. Perhatikan, saya terangkan singkat dan saya tidak akan mengulang lagi. Ya, dan jangan tanyakan tentang ini lagi. Ya. Lihat sini. Dzul artinya duduk. Ya.
Dzu yang punya, maaf. Dzu itu yang punya, yang melakukan. Ya. Qa'dah artinya duduk. Qi'dah pun artinya duduk. Kalau saya duduk begini, baru duduk, kemudian saya bangkit lagi, bangun lagi, itu namanya qa'dah. Qa'dah. Ya. Saya ulang ya. Kalau saya duduk begini, kemudian saya bangun lagi, singkat, itu qa'dah namanya. Dalam kaidah ilmu bahasa Arab disebut ismun marrah. Marrah itu yang sekejap, cepat. Ya. Tapi kalau saya duduk misalnya begini, saya santai dulu, kadang minum dulu, diskusi, itu qi'dah namanya. Qi'dah. Ya. Kenapa bulan ini disebut dengan Dzulqi'dah, bulan yang ke-11, bukan Qa'dah? Karena biasanya orang-orang Arab yang di sekitaran Mekah yang suka berniaga keluar Mekah, ya, kadang-kadang ke Yaman, kadang-kadang ke Syria berdagang, ya. Karena semakin dekat bulan haji, yang dikunjungi itu datang ke Mekah. Ya, jadi yang biasa dikunjungi di Yaman, di Syria, di Syam, itu datang ke Mekah. Ya. Mereka menjadikan Mekah sebagai pusat niaga. Ya. Karena yang dikunjungi balik datang ke Mekah, akhirnya orang-orang Mekah pada duduk. Ya, duduk santai aja. Ya. Di rumah nunggu, minum teh, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Bulan itulah kemudian yang dikenal dengan Dzulqi'dah, bulan duduk-duduk santai. Ya. Jelas di sini? Right. Yang keempat, Rajab. Rajabun Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Keempat bulan Rajab, yang terletak di antara bulan ke-6 Jumada dan Sya'ban. Rajab. Baik, mohon izin pelan-pelan. Kita sekarang ada di sini. Saya ulang ya. Kita sekarang ada di sini. Sekarang tanggal 4 Rajab. Baik. Saya resum kembali. Kata Allah, 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 namanya bulan haram. Bulan yang tidak boleh kita bermaksiat di dalamnya. Bulan yang harus berevaluasi berapa dosa yang sudah kita kumpulkan sampai di hari itu. 4 bulan ini kata Nabi, 3 berurutan, Dzulqi'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. 1 terpisah dari yang 3 ini, Rajab. Nah sekarang kita berada di bulan ini. Baik, kita teruskan dulu ayatnya, Quran surah 9 ayat 36. Ya Allah, kalau kami ingin berevaluasi diri, meninggalkan maksiat, apa yang pertama kali mesti kami lakukan? Ya. Kita lihat ujung ayatnya dan kita berhenti di sini, kita sambungkan pada kajian kita. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Masyaallah. Silahkan cek ayatnya. Kata Quran, kalau sudah ada seorang yang tiba di waktu ini, apakah itu bulan Dzulqi'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram ataupun bulan Rajab, maka yang pertama kata Allah yang harus dia camkan, jangan pernah melakukan maksiat. Jangan zalimi diri sendiri pada bulan ini. Jangan berbuat zalim. Ya. Saya mohon izin sebentar ya untuk menyampaikan berita yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, pernyataan Allah ini karena menjadi fitrah dalam kehidupan orang-orang di zaman jahiliyah saja, sebelum Nabi tiba, kalau sudah datang 4 bulan ini, misal bulan Rajab, ya, itu yang biasanya perang akan gencatan senjata, yang biasanya berselisih itu akan damai, yang biasanya saling mencela itu akan diam. Ya. Di misal, kalau ada yang dicela di bulan Rajab, dia akan katakan, nggak apa-apa, nanti saya balas setelah bulan ini, setelah sebulan ini. Ya. Mereka diam. Ya. Yang berperang diam, yang berselisih diam, yang mencela tidak ada, semua diam. Ya. Ini Anda bayangkan, orang jahiliyah saja tiba di bulan-bulan haram, mereka bisa memperbaiki diri dan bisa menghentikan perbuatan-perbuatan buruknya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang sudah tidak hidup di zaman jahiliyah, diturunkan nabinya, dibimbing masih berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang di zaman jahiliyah. Ya. Maka ada sesuatu yang salah. Maka mohon izin, saya sangat bermohon sebesar-besarnya, mumpung kita yang dipilih oleh Allah masih hidup di awal bulan ini, barangkali saking sayangnya Allah kita diminta untuk berevaluasi diri. Ya, coba dicek. Tidak usah tunjuk orang lain ya, dimulai dari diri kita dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, berapa banyak maksiat yang sudah dikumpulkan sampai hari ini. Oh, saya sangat serius menyampaikan ini. Ya, sangat serius. Di banyak orang yang barangkali sudah diwafatkan oleh Allah, menurut Allah selesai. Ya, dosanya sudah ringan, amalannya banyak. Kita dihidupkan sampai hari ini sekedar untuk diingatkan, hei, waktu kamu barangkali singkat, ya, sebentar lagi pulang,
ya, sebentar lagi mungkin meninggal, yang tidak kamu ketahui kapan, barangkali keluar dari sini bisa pulang, ya. Karena itu saat Allah memberikan kesempatannya, tolong jangan sia-siakan, ya. Cobalah Anda diam sejenak, kemudian beristighfar kepada Allah, ingat dosa-dosa kita. Maaf, berapa kali mata ini salah pandang, berapa kali lisan salah bertutur, barangkali Anda yang jadi suami berapa kali telah marah pada yang tidak pada tempatnya, keliru berucap, ya. Ibu yang jadi istri berapa kali wajahnya tidak menyenangkan, ya, pikiran yang buruk terhadap suaminya, pada anaknya, pada tetangganya. Yuk sebelum diwafatkan coba ingat-ingat dulu itu, ya. Belajar untuk menangis, ya, jangan terlalu banyak tertawa, belajar untuk menangis. Coba malam ini menangis, ya. Tak mampu besok, tak mampu lagi besok, ya. Kalau tidak mampu lagi coba tangisi diri kita yang belum bisa menangis, ya. Itu insya Allah ada kebaikan-kebaikan bisa didapatkan, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang baik yang punya kesempatan untuk memperbaiki diri, ya. Saya pekan lalu sempat di Tanah Kusir. Alhamdulillah Allah berikan macet itu pas dekat pemakaman itu, ya. Alhamdulillah sekitar 15 menit. Saya lihat ke kiri begini, ya. Begitu lihat ke kiri saya berpikir, Allahu Akbar, apa yang telah saya lakukan, ya. Mengapa manusia banyak mengumpulkan tanah yang luas, tempat yang luar biasa, bangunan yang tinggi, ternyata ketika pulang, ya, dicari-cari 200 meter yang ada 2 meter pun tidak, ya, 2 meter pun tidak, ya. Cari tempat-tempat yang tinggi, rumah yang mewah, begitu pulang begitu sederhananya. Dan hebatnya manusia yang saat punya sesuatu dalam hidupnya tidak mau berbagi, saat meninggal dipaksa oleh Allah untuk berbagi. Ini kamu yang sangat eksklusif tinggal di komplek itu, yang tidak mau melihat pada yang lainnya, tidak mau berbagi, saya tempatkan di satu tempat yang berbagi dengan yang lainnya, cuman 2 meter, 2 meter, 2 meter, dempetnya luar biasa, ya. Apa yang telah Anda lakukan, ya. Dan hebatnya saat melihat ke sisi kanan, Masya Allah, Allah perlihatkan ada sekelompok orang membawa buah-buahan, ya. Ada yang bawa jeruk, bawa apel, disimpan di atas makamnya, nyalakan satu dupa, dia lihat begini. Itu saya perhatikan betul momen itu, saya tunggu-tunggu beberapa menit. Allahu Akbar, ternyata yang mau dikasih buah di dalam itu nggak keluar, Bu, nggak keluar. Dia buka, terima kasih, diambil misal, ya. Dan yang lihat itu cuma bengong aja, Pak, lihat begini tuh. Ternyata betul kata Quran, kalau sudah kita masuk ke dalamnya nggak akan bisa keluar. Paling-paling cuma berharap, farji'na na'mal salihah inna muqinun, ya Allah tolong kembalikan kami, beri kesempatan sedikit saja, kami yakin sekarang engkau benar, ya. Mumpung sekarang masih diberi kesempatan, coba perbaiki, ya. Cobalah belajar pada anak-anak Palestina itu, ya. Anak-anak Libya, anak-anak Syria. Kenapa diwafatkan masih kecil-kecil itu, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Anda jangan hanya menghadirkan kasihan mereka, barangkali kita yang dikasihani itu, ya. Itu anak-anak di sana, informasi saja, ya, 4 tahun, 5 tahun itu rata-rata, Bu, hafal Quran, ya. Paling minimal paling setengah Quran, 10 juz, 15 juz itu, ya. Makanya Allah sayang pada mereka. Nah, kamu capek hidupnya, sudah sesuai dengan ajalnya, sudah selesai, pulang, sini, pulang. Kamu makan roti setengah juga kadang-kadang dibagi 16 orang, saking gak ketemunya puasa berhari-hari, kan? Penghafal Quran. Kata Allah, jangan lama-lama lah, jangan lama-lama, capek hidup kamu, pulang sini, nikmati alam kubur yang ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu. Cepat pulang, ya. Makanya mereka sudah belajar, ya. Yang kasihan itu kita, diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, jangankan menghafal Quran, kadang sehari untuk lihat Quran saja mungkin belum sempat, ya. Yang matanya masih bisa maksiat, ya. Yang baru bangun tidur sudah dengar yang salah, sudah bicara yang keliru, sudah melihat yang dilarang, itu yang berbahaya, ya. Anda yang seringkali mempelajari urusan dunia, malam pertama di dunia, coba cek persiapan Anda malam pertama di alam kubur. Apa kira-kira yang terjadi? Saat diantarkan dengan banyak orang, ditinggalkan sendirian, suasana tidak ada yang menemani, ya. Masya Allah, ayo coba disiapkan, ya. Kita, demi Allah saya katakan, belum bisa menjamin hidup hingga esok hari, ya. Ya, kalau sudah tahu hidup kita tidak aman, maka setidaknya di bulan ini, ayo kita mulai perbaiki diri kita, ya. Dan cara terbaik, sumber untuk memperbaiki diri adalah memperbaiki keadaan hati kita, karena semua perilaku buruk itu bersumber dari hatinya, ya. Kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu, ya. Sungguh di dalam tubuh setiap manusia itu ada segumpal daging, sekunyahan saja, ya. Tapi sangat menentukan keadaan perilakunya, sifat dan sikapnya. Kalau itu baik maka akan baik semua sifat dan sikapnya, dan kalau itu buruk, maka akan buruk semua sifat dan sikapnya. Itulah hati, dan kajian kita adalah kajian tentang bagaimana menyucikan keadaan hati kita sehingga ketika pulang berada dalam keadaan bersih, ya.
Baik, mari kita teruskan bahasan kita dalam kajian tazkiyatun nafas, ya. Metode untuk bisa membersihkan keadaan diri dan hati kita. Hari ini kita akan teruskan membahas penyakit yang pertama, ya, masih dalam bahasan penyakit al-kibru atau sifat sombong. Saya sudah tepati janji saya, ya, untuk membawakan resumnya, ya. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu tertinggal dalam mencatat, ya. Saya bawakan 3 lembar, ya. Dan sesuai janji saya ini masih asli, masih orisinil, ya. Masih berbahasa Arab tuh, ya. Baik. Insyaallah. Ya karena nabinya orang Arab, ya. Baik, Qurannya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, ya. Jadi saya tulis dalam bahasa aslinya, ya. Baik. Dan kita bahas dalam uraiannya dengan bahasa Indonesia supaya nanti punya 2 manfaat, ya. Anda paham bahasa Arab dan insyaallah juga paham tentang isinya. Nanti bisa diperbanyak, ya, insyaallah. Baik, tolong fokus sebentar, saya ingatkan dulu. Kajian tazkiyatun nafas terbagi pada 2 inti. Ya. Saya ingin ingatkan dulu, nanti baru saya sambungkan ke sini. Ya. Inti pertama itu membahas tentang aspek pencegahan. Ya, saya ulang, membahas tentang aspek pencegahan. Ya. Ini telah saya terangkan hanya untuk sekedar mengingatkan kembali saja, ya. Misal begini, ada penyakit iri hati. Ya. Sebelum sampai ke dalam hati, ya, pertanyaan pertama yang diajukan oleh Al-Quran adalah kenapa penyakit itu bisa masuk ke hati? Kalau kita bisa cegah penyakitnya, kenapa harus kita obati? Kalau Bapak Ibu bisa mencegah dari penyakit flu, kenapa harus berobat dari penyakit flu? Ya, cegah aja dulu. Ya. Kalau bisa mencegah penyakit demam berdarah, kenapa harus diobati penyakit DBD-nya? Ya. Maka penyakit hati pun itu bisa dicegah. Ya. Anda cegah ini, Anda tidak akan terjangkiti. Ya. Baik, bahasan pertama ini sudah kita tuntaskan. Anda yang belum sempat melihat atau mempelajarinya bisa kemudian dilihat rekaman pelajaran kita yang sebelumnya, ya. Yang kedua, ini yang jadi masalah. Kalau perisai tubuh kita terlalu lemah, kemudian tidak sanggup mencegah penyakit untuk masuk ke dalam hati, ya, sampai tiba-tiba berkumpul, marah masuk, ya, padahal sebelumnya bisa dicegah, iri hati masuk, dendam masuk, bagaimana cara membersihkannya, ya, mengeluarkannya, ya. Itu inti kajian yang kedua, ya. Kedua-duanya ilmunya disebut dengan ilmu tazkiyatun nafas. Bagian pertama telah kita selesaikan, bagian keduanya kita sudah bahas di pertemuan lalu, satu penyakit dan itu bagian terkecilnya, ya. Sekarang kita akan teruskan mengeluarkan penyakit sombong atau al-kibru. Sombong atau al-kibru. Pelan-pelan, ya. Awas, hati-hati, ya. Nanti kita deteksi pada diri kita, jangan-jangan masuk di siang ini kita bawa penyakitnya, cepat keluarkan, ya. Pelan-pelan. Sesi lalu kita sudah jelaskan apa itu sombong dan ibu bapak sudah catat. Kita juga sudah pelajari dari mana asalnya penyakit sombong ini sampai dibawa oleh setan, ya, dibawa oleh iblis, ya. Sekarang yang akan kita pelajari setelah tahu apa itu sombong, bagaimana dia datang, ya. Sekarang tugas kita untuk mempelajari bagaimana cara kita mengetahui orang-orang yang terjangkit oleh penyakit sombong ini, ya. Materi hari ini dawafi'ul kibri, sebab-sebab penyakit sombong, ya. Sebab penyakit sombong atau faktor yang menyebabkan datangnya penyakit sombong. Yang barangkali tertinggal nanti lihat ulasan di pertemuan lalu, ya, supaya saya tidak banyak mengulangnya. Pelan-pelan, catat dulu dalilnya. Catat dalilnya. 1. Quran surah ke-96 Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Contohnya Quran surah ke-28 ayat 76 sampai 80. Quran surah ke-96 Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Yang kedua Quran surah ke-28 Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 80.
pelan-pelan. Hadisnya bisa kita ambil hadis Muslim nomor hadis 91 tentang sombong. Ya. Kita ambil ini saja dulu, nanti seterusnya kita bisa kembangkan ya. Pelan-pelan. Saya tegaskan lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru, sombong itu ya. Hadis Muslim nomor hadis 91. Kata Nabi, al-kibru, sombong itu gitu ya, batarul haqqi wa ghamtun nasi ya. Batarul haqqi, mengingkari satu kebenaran. Saya mulai dari sini dulu ya. Batarul haqqi, menolak kebenaran. Batarul haqqi, menolak kebenaran ya. Wa ghamtun nasi, dan merendahkan orang. Wa ghamtun nasi, dan merendahkan orang ya. Ciri orang sombong cuma dua kata Nabi ya. Hati-hati kalau Anda, maaf ya sebelumnya, merasa hadir dalam diri kita satu di antara dua sifat ini, maka kita sedang terjangkiti penyakit sombong ya. Nanti kita belajar sebabnya apa dan bagaimana cara bisa mengobatinya ya. Satu kata Nabi ini, batarul haqqi, menolak kebenaran, menolak sesuatu yang sudah jelas benarnya ya. Di pertemuan lalu sudah saya jelaskan ya, ada dua jenis kata benar ya. Satu disebut dengan as-sidqu, as-sidqu. Yang kedua disebut dengan al-haqqu ya. Kalau sidqun itu artinya kebenaran yang masih diragukan sementara orang ya. Memang benar, tapi barangkali karena buktinya belum jelas, sementara orang masih ragu ya. Contoh begini, Nabi SAW satu kali diangkat ke langit menunaikan peristiwa Mi'raj ya. Bahkan Isra dan Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit cuma satu malam. Kemudian disampaikan informasinya, kata Nabi, saya baru naik ke langit tadi malam ya. Di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit tadi malam, balik lagi ke Mekah ya. Saat belum ada Apollo, tidak ada kendaraan seperti saat ini, ada seseorang mengatakan saya pergi ke Masjidil Aqsa, ke langit cuma semalam. Kalau Bapak Ibu hadir dalam peristiwa itu, kira-kira percaya nggak? Wah, okay? Umumnya orang tidak percaya ya, karena buktinya belum jelas ya, buktinya belum jelas. Tapi kalau Anda percaya misalnya pada sesuatu yang walaupun diragukan, Anda percaya misal, itu disebut dengan shodiq ya, orangnya disebut shodiq ya. Lalu Anda benarkan, walaupun ada sedikit ketidakyakinannya, tapi Anda benarkan, itu shodiq namanya. Tapi kalau Anda yakin, seyakin-yakinnya, bahkan mengabaikan segala faktor yang diucapkan orang itu, saya yakin betul ya. Ada seseorang dijemput oleh Abu Jahal, dikisahkan, namanya Abu Quhafah ya. Dikisahkan, ini ada sesuatu yang terjadi katanya ya. Apa itu? Ikut saja, ikut ya. Begitu didekatkan pada Nabi Muhammad, dengar, ini ada pernyataan Muhammad SAW ya. Disebutkan oleh Nabi, apa yang terjadi? Saya barusan tadi malam pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diperjalankan, naik ke langit kata Nabi, turun lagi ke sini ya. Kata orang ini, jangankan beliau mengatakan demikian, kalaupun Muhammad mengatakan sekarang di balik bukit ada musuh akan menyerang kita saat ini dan tidak terbukti benar ada musuh, saya tetap akan percaya dia. Saya tetap akan percaya ya. Orang ini namanya Abu Bakar, Abu Quhafah. Nah, orang-orang yang yakin pada sesuatu walaupun dia tidak melihat buktinya sama sekali, itu disebut dengan siddiq namanya. Siddiq. Sejak saat itulah diletakkan nama Siddiq pada nama beliau itu, Abu Bakar As-Siddiq. Karena orang ini selalu yakin kepada Rasulullah, sekalipun bukti-buktinya bagi sementara orang belum nampak meyakinkan. Ya. Ini yang paling disayang oleh Nabi, sahabat ini. Ya. Masya Allah, saat hijrah ke Madinah, beliau yang dipilih menemani. Ya, padahal ada Ali menantunya di rumah Nabi saat itu, sedang diincar, sedang dikepung luar biasa. Ya. Ada Abu Bakar, ada Ali, ada Rasulullah. Kata Rasulullah, Ali, kamu tidur di tempat tidur saya, gantikan. Abu Bakar, ikut saya hijrah.
Tidak banyak orang tahu di perjalanan, Bapak Ibu sekalian. Itu kisahnya cuma menemani saja. Padahal itu orang paling gelisah, Pak, Bu. Di jalan kadang ke depan, kadang ke belakang, ke kanan, ke kiri. Kata Rasulullah, kamu apa yang kamu lakukan? Kata Abu Bakar, saya ke depan karena saya khawatir ada anak panah tiba-tiba melesat di depan. Biar saya kena duluan. Saya ke belakang karena saya khawatir ada tombak di belakang yang akan menombak Anda. Maka saya akan jadi perisai. Biar saya duluan. Bahkan sampai di Gua Thurnya itu, di Gua Thur, itu tidak langsung masuk, Bu. Jadi kalau misalnya Anda umrah, jalan-jalan ke sana, Anda lihat, itu beliau yang pertama kali melemparkan batu ke dalamnya. Kata Rasulullah, "Madza taf'al?" Apa yang kamu lakukan? Saya ingin memastikan apakah di gua itu aman atau tidak. Sebelum masuk, jangan dulu ya Rasulullah, saya duluan katanya. Tangannya dimasukkan dulu begini. Apa yang kamu lakukan? Kata Abu Bakar, kalaupun nanti ada hewan buas, biar tangan saya dulu yang kena duluan. Sampai masuk ke dalamnya, orang yang selalu menangis, khawatir, takut tuh Abu Bakar. Sampai turun ayat mengisahkan itu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita ini. Abu Bakar. Maka bagaimana sahabat yang paling mulia, sangat disayang oleh Nabi, putrinya menjadi istri Nabi SAW, dimuliakan, yang kata Nabi pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia, lalu datang sementara orang, kemudian tiba-tiba ringan lisannya mencela Abu Bakar. Ada sesuatu yang salah dalam dirinya, ada yang keliru, ada sedih. Tapi kalau al-haq, maaf, itu adalah kebenaran yang sangat jelas buktinya, tidak ada celah dari sisi manapun kita meragukannya. Ini saking jelasnya kita nggak bisa mengelak. Misal, ini apa? Ini spidol. Baik. Kalau saya bilang, maaf, bukan spidol, ini handphone misalnya. Percaya nggak? Karena jelas buktinya kelihatan. Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang mengingkari sesuatu yang sudah jelas benarnya, kemudian diingkari juga, ada yang salah dalam dirinya, itu orang sombong. Ya. Misal, maaf, kita bicara tentang maksiat dulu misalnya. Bohong itu dusta, dosa enggak? Sudah jelas dosanya, kok ada yang berbohong juga? Kan sudah jelas dustanya. Gosip dosa enggak? Sudah tahu dosa, kok dinikmati juga? Maka orang-orang yang bermaksiat, ada nanti ayat-ayat di Quran, seakan-akan dia itu seperti kena penyakit sombong. Kok sombong ya? Kayak orang yang sudah punya banyak amal, kalau berdosa pun nggak berpengaruh gitu. Nanti ada di Quran orang-orang yang seakan-akan merasa banyak amalnya, nggak apa-apa, kalaupun masuk neraka paling sebentar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 80. Posisi paling kiri sebelah ke atas. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Sementara orang-orang Yahudi berkata, mereka berkata, nggak apa-apa masuk neraka juga. Kami ini kan kekasih Tuhan. Allah sayang dengan kami. Kalaupun masuk neraka disiksa paling sebentar aja. Sebentar. Bahkan ada yang menghitung, Pak, dihitung-hitung sama dia. Paling sehari, 2 hari, 3 hari katanya. Itu ada di Ali Imran ayat ke-24. Quran surah 3 ayat 24. Posisi paling kanan sebelah atas. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Alifnya panjang. Yang di Al-Baqarah tidak ada alifnya, ma'dudah. Jadi dia masih membayangkan paling sebentar, tapi ketika ditanya dia nggak tahu kapan sebentarnya. Tapi kalau yang di Ali Imran, kenapa alifnya panjang? Kalau alifnya panjang ma'dudat, itu tandanya orangnya sudah menghitung. 1, 2, 3 dia. Kata orang ini nggak apa-apa, paling kalau masuk neraka cuma sebentar, bisa dalam hitungan jari keluar dari situ. Anda bayangkan, kata Quran, ada orang sombong yang merasa banyak amalnya, mudah berbuat maksiat. Diseakan-akan maksiat sedikit gak apa-apa lah, paling nanti diampuni juga. Jadi kalau ada orang sudah tahu bohong itu salah, gosip itu keliru, berselisih itu dosa, kok dilakukan juga? Artinya seperti orang yang sudah siap untuk itu. Makanya dijawab oleh Nabi, oleh Quran langsung. Dijawab oleh Quran langsung, kalau mau masuk neraka silahkan, kalau merasa singkat. Seharinya 1000 tahun. Quran surah 32 ayat kelima itu. Quran surah As-Sajdah ayat yang kelima itu. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Quran surah 32 ayat kelima. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Insyaallah. Hati-hati. Kata Quran kalau mau silahkan. Sehari, 2 hari, 3 hari, cuman 1 harinya 1000 tahun. Jadi kalau kita konversi ke hitungan kita, kurang lebih 1 detiknya itu 48 hari.
Jadi kalau ada orang masuk neraka, disiksa di situ cuma 1 detik saja, itu sakitnya sama dengan 48 hari di dunia. Ya. Bapak tahu siksa paling ringan di neraka seperti apa? Quran surah keempat An-Nisa Bu, ayat 56. Quran surah 4 ayat 56. Itu paling ringan ya, paling ringan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sungguh orang-orang yang selalu mengingkari ayat kami, ya, mengingkari perintah kami, keterangan kami, ya. Ingat kalau ada kata kafar, saya sudah pernah terangkan, itu bisa mencakup orang non-muslim atau orang Islam, ya. Di ada orang Islam mengaku muslim, disuruh salat tidak mau, baca Quran susah, diingatkan marah-marah, dia kayak orang sudah siap, ya. Kayak orang sudah siap. Kata Allah, kalau ada orang begitu, dosanya banyak, kemudian masuk neraka, paling ringannya saufa nuslihim nara. Nusli itu artinya diambil ubun-ubunnya, tarik begini, ya. Kemudian dicelupkan, maaf, pernah bikin teh celup? Teh celup kan begini, diangkat lagi ya, begini diangkat lagi. Nah itu begitu kurang lebih, ya. Nusli itu dimasukkan, diangkat lagi. Kullama madijat juluduhum, ketika dimasukkan hancur semua tubuhnya dan kulitnya, hancur, habis. Diangkat lagi, baddalnahum juludan ghairaha. Jadi ada malaikat yang tugasnya celup, angkat, sekali celup 1 detiknya 48 hari. Jadi kalau mau coba silahkan. Makanya hati-hati kata Quran deh, hati-hati. Jangan merasa bahwa kita ketika berbuat maksiat aman dari siksa, tidak, ya. Bahkan orang-orang yang meremehkan dosa kecil itu dosanya besar. Ya. Nanti kalau masih ada waktu, kami kisahkan bagaimana seorang yang punya banyak amalan, solehnya luar biasa, dan seorang yang banyak dosanya luar biasa, menjadi tertukar ketika menganggap remeh satu dosa, ya. Ternyata yang soleh wafat dalam keadaan sedang bermaksiat, yang dosa wafat dalam keadaan sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adik kakak Bu, adik kakak, ya. Nanti di akhir kalau masih ada waktu kita terangkan, karena bahasan kita masih jauh, ya. Nah, jadi mohon maaf kalau ada di antara yang mengaku muslim, ya, kita bicara orang Islam saja, ya. Kalau non muslim kita doakan supaya mendapat hidayah. Tapi kalau ada orang Islam masih senang berbuat maksiat padahal sudah jelas salahnya, ya. Setelah ke penjara, di sidang baru pakai jilbab, gitu kan? Baru pakai peci, gitu. Anda kemana aja? Ya, jadi yang disalahkan pecinya, disalahkan jilbabnya, itu dosa itu. Dosa itu. Hati-hati, ya. Wah, sudah tahu salat itu benar, banyak pahalanya, ditinggalkan juga. Itu batarul haq. Ya. Wa ghamtun nas, atau dalam hidupnya, maaf, merasa hebat, merasa tinggi dan merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang lain. Hati-hati. Itu sifat sombong. Yang mengantarkan pada bahasan kita hari ini, apa yang menyebabkan seseorang bisa mengingkari satu kebenaran yang sudah jelas buktinya, bisa menyimpang, ya. Plus, maaf, bisa merendahkan orang lain. Apa sih sebabnya? Apa sebabnya? Nah, ini yang menjadi bahasan kita, ya. Kita mulai dari Quran surah ke-96 ayat ke-6 dan 7 Al-Alaq, ya. Kita mulai dari Quran dulu, ya, dari hadis, sepanjang ada di situ keterangannya kita buka dari situ, ya. Baru ke penjelasan ulama dan seterusnya. Baik. Pelan-pelan. Ada ayatnya? Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Baik, pelan-pelan. Kalla, sekali-kali janganlah terjadi. Awas, hati-hati, hati-hati. Seringkali diartikan di mushaf, sekali-kali tidak, ya. Itu kurang tegas, kurang tegas. Yang paling bagus terjemahannya, sekali-kali janganlah terjadi, ya. Janganlah. Kalau jangan itu artinya kan larangan, ya. Ya, artinya larangan, ya. Baik, sebentar, tahan dulu sebentar. Mohon bersabar belajarnya, ya. Saya coba terangkan dulu jenis la di dalam bahasa Arab. Kan suka dengar kalimat la gitu, ya. Kata la di dalam bahasa Arab itu setidaknya umumnya memiliki 3 arti, 3 makna. Baik. Nanti kalau ini dibahas dan Bapak Ibu baca Al-Quran atau hadis, itu insya Allah dapat rumus cepat dan bisa menerjemahkan dengan baik, ya.
Pertama, disebut dengan la nafyi, an-nafyi. La an-nafyi. Apa itu la nafyi? Ya. La nafyi itu la yang fungsinya untuk meniadakan sesuatu, menafikan, sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Menafikan, meniadakan, menafikan sesuatu. Pelan-pelan. Biasanya rumus cepatnya begini, rumus cepatnya. Kalau setelah huruf la, Bapak Ibu temukan di dalam Quran misalnya, kalimatnya ujung harokatnya dhammah, ya. Itu diartikan nafi, artikan tidak, ya, artinya tidak, tidaklah, tidak atau tidaklah. Misal Al-Baqarah ayat 286, kita hafal itu ya, ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan. Perhatikan, la bertemu dengan satu kalimat, harokat terakhirnya la yukallifu. Ini itu artikan dengan tidaklah, ya, nafi, ya. Kata Allah, tidaklah, ya, tidaklah Allah memberikan tugas, ujian, beban kecuali yang diberikan tugas itu pasti mampu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sedang mendapatkan ujian seberat apapun dalam hidup, itu Allah tidak titipkan kecuali Bapak yang mampu, Ibu yang mampu, ya. Di orang lain tidak dikasih karena mereka nggak mampu, ya. Jadi kalau Anda misalnya sekarang sedang mengalami musibah seberat apapun, sampai Anda mengatakan, ya Allah kenapa saya, ya Allah, karena kamu yang mampu, yang lain tidak, ya. Cuman Anda yang bisa, yang lain tidak, ya. Jadi kalau Allah sudah percaya kepada kita, kita jangan ragu, ya. Masa Allahnya percaya kita ragu, ya. Itu nafi namanya, ya. Jelas sama saya? Jelas ya? Saya pernah katakan dulu ya, jangan Anda katakan misalnya, ya Allah why me, ya. Allah jawab why not, kenapa tidak, ya, kamu yang bisa, ya. Yang lain tidak. Kedua, ada namanya la naqsi, an-naqsi, an-naqs, ya. Sesuatu yang menunjukkan makna kurang, kurang, tidak sempurna, kurang, berkurangnya sesuatu. Cirinya, kalimat setelah la ini harokat terakhirnya itu a. Ya. Misal kita pakai kitab saja ya. Ya. Pernah belajar Riyadhus Shalihin? Ya, karya Imam An-Nawawi itu ya. Ya, beliau menulis Riyadhus Shalihin, ada 1896 hadis di situ. Ya. Lihat hadis nomor 3. Ya, hadis nomor 3, kalau punya kitabnya sebelah kiri posisi paling atas. Ya. Naqsi. Di situ ada hadis tentang larangan berhijrah setelah dibukakan kebaikan. La hijrata ba'dal fathi. La hijrata. Harakati. Ya. Pelan-pelan. Kata Nabi, kalau satu tempat sudah terbuka kebaikannya, nyaman kita ibadah di dalamnya, bisa kita mendekat kepada Allah, sudah sedikit maksiatnya, maka menetap di situ, jangan hijrah. Ya. Makanya ketika Mekah itu sudah dibuka oleh Allah, jadi fatah, inna fatahna laka fatham mubina, ya. Maaf sekali lagi, patung-patung dikeluarkan, yang musyrik sudah keluar, ibadah sudah nyaman di situ. Kalau sudah seperti itu kata Nabi, jangan hijrah, di situ aja. Coba, sekali sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000, Masya Allah, sekali sholat itu, ya. Dia sudah mendapatkan kemuliaan seperti itu, kata Nabi, la hijrata, jangan hijrah. Kalau hijrah, pahala bisa berkurang, kebiasaan bisa hilang. Sudah tinggal di Mekah, sholat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya, malah pindah ke Bogor misal, jadi satu, ini berkurang, ya. Termasuk sama Anda, maafkan saya kalau kata-katanya kurang menyenangkan, tinggal di satu tempat, satu kompleks, samping masjid, ya. Ibadah sering dilakukan, ta'lim ada, teman-teman baik. Kalau sudah begitu bertahan. Sebab kalau Anda tidak punya kepentingan lain yang darurat, kemudian pindah tempat, itu tidak mudah mendapatkan itu lagi. Mulai lagi dari awal, cari teman lagi dan sebagainya, ya. Termasuk Anda yang sudah bekerja di tempat yang baik, mendekatkan Anda dengan Allah, dapat teman-teman yang baik, rezekinya dapat yang halal, yang berkah, ayo bertahan di situ, ya.
Jangan cari lagi yang lain. Walaupun barangkali secara materi duniawi lebih banyak, tapi Anda sulit ke masjid lagi. Anda belum tentu temukan teman yang baik, godaannya lebih tinggi, maksiat bisa lebih besar. Maka kata Nabi, la hijrata, harakatnya fathah. Ya, fathah, bisa berkurang. Nanti kalau baca hadis-hadis lagi menemukan kalimat A, artikan kurang. Ya. Misal, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Berkurang pahala sholat seseorang yang bisa baca Al-Fatihah dalam sholat berjamaah, dia memilih tidak membacanya. Baik. Terakhir, ini yang kita bahas, la nahyi namanya. Nahyi. An-nahyi. Huruf la yang menunjukkan pada larangan. Artikan jangan. Jangan. Oke. Pelan-pelan. Artikan jangan. Cirinya, kalimat yang berada setelahnya, itu harakatnya mati, sukun. Ya, mati. Sukun. Misal, kita temukan di Al-Hujurat itu ya, ayat ke-11 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Hei orang-orang yang merasa punya iman, jangan saling mencela, kata Quran. Hati-hati, awas, hati-hati ya. Jadi kalau Anda terbiasa mencela orang lain, itu artinya imannya bermasalah. Ya. Awas. Kalau orang tidak pernah ikut taklim dia mencela, nggak usah dihiraukan. Yang jadi masalah ada orang belajar, orang sholat, orang ikut taklim mencela orang juga. Ada yang salah itu, ada yang keliru. Ya. Kalau Anda bisa berkata lembut, kenapa mesti kasar? Kalau kita bisa bersikap dengan baik, kenapa harus jahat? Ya. Kalau kita bisa mencintai orang, kenapa mencela orang? Kalau kita bisa merangkul, kenapa memukul? Ini larangan sifatnya. Larangan. Ya. Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-6, bab ke-4. Kalau punya kitabnya jilid pertama, halaman 111. Posisi paling kiri sebelah atas. Hadis Muslim. Kenapa? Oh, baik. Oke. Pelan-pelan ya. Biasanya kalau yang penting-penting saya agak lambatkan. Kalau saya dukung dengan sesuatu yang cepat, saya agak naikkan temponya. Baik. Saya kabulkan insya Allah. Jadi nanti kalau tertinggal bisa dicek rekamannya ya. Baik. Hadis Muslim, Ibu mau cek, mau juga dituliskan kitabnya? Baik. Hadis Muslim. Baik. Hadis nomor ke-6, nomor 6, bab 4, bab ke-4, hadis nomor ke-6, bab ke-4, jilid pertama, halaman 111. Posisinya sebelah kiri paling atas. Ya. Halaman 111, Bu. Ya, terbitan Darul Hadis. Di hadis Muslim, terbitan Darul Hadis itu ada 9 jilid. Ya, jilid pertama yang Anda buka. Sudah? Baik. Maaf ya, maaf. Di situ ada larangan an-nahyu, pelan-pelan. Dibuka kalimatnya an-nahyu, larangan. An akhdhir riwayah, untuk mengambil riwayat, belajar anid du'afa, ya, dari orang-orang yang lemah ilmunya atau lemah dalam hadisnya. Pelan-pelan ya. Di hadis-hadis itu ingin menceritakan larangan Nabi, pakai huruf la nanti ya, larangan Nabi untuk belajar dari orang-orang yang lemah ilmu ya, lemah ilmu. Hati-hati, misalnya termasuk Nurul Bahri, saya kan mengundang ustadz, itu dilarang oleh Nabi. Tidak boleh Anda belajar pada orang yang lemah ilmunya. Di lemah ilmu saja sudah tidak boleh belajar, apalagi yang tak punya ilmu. Itu bahaya ya. Ada orang yang maaf backgroundnya bukan agama, bahkan kadang-kadang membuat orang tertawa dan sebagainya, tiba-tiba dipoles jadi ustadz, Anda belajar ke situ, itu Anda dosa ya. Bukan cuma terlibat tapi dosa ya. Karena la itu kalau sudah ada la nahyi, larangan sifatnya, bila dilakukan larangan itu maka konsekuensinya dosa ya. Jadi kalau sudah ada la nahyi sifatnya, la jangan lakukan lantas Anda lakukan, itu dosa.
Misal Nabi menyampaikan jangan bergibah, lalu ada bergibah, dosa enggak? Dosa. Allah sampaikan jangan dekati zina, la taqrabu zina, ada orang berzina, dosa enggak? Sama kata Nabi, jangan belajar dari orang yang lemah ilmunya. Lalu orang ini belajar, ya maaf, ketika dia belajar, bahkan kata Nabi, saya bacakan hadisnya ya, sayakunu fi akhir zaman, ya, akan terjadi di akhir zaman, dajjaluna kadzabun, terdapat orang-orang yang suka berdusta, ya. Di ada kadzib, ada kadzab. Kalau kadzib sekali dusta, kalau kadzab terus-terusan berdusta, ya, terus-terusan berdusta. Pelan-pelan. Yuhadditsunakum bisyai'in la tasma'unahu wa la yasma'uhu wa la yasma'u aba'ukum, ya. Anda akan mendengar dari mereka pernyataan-pernyataan yang belum pernah Anda dengar sebelumnya, bahkan bapak kita pun tidak pernah dengar, ya. Ini Masya Allah, saking kuatnya dosanya, bahkan maaf, jangankan kita, orang tua kita aja nggak pernah dengar, ya. Tiba-tiba datang seseorang mengaku paham agama, walaupun gelarnya doktor, profesor dan sebagainya, tiba-tiba datang menyampaikan semua agama sama. Belajar tinggi-tinggi dapat gelar menyampaikan semua agama sama, ya. Kata Nabi akan terjadi satu saat di akhir zaman seseorang tiba-tiba mengatakan tentang agama yang belum pernah kita dengar, ya. Belum pernah, bahkan orang tua kita pun tak mendengar itu, ya. Tidak mendengar itu. Kata Nabi, maaf ya, iyyakum wa iyyahum, waspada Anda semua, hati-hati, jauhi mereka, jauhi, ya, jauhi. La yudhillunakum, pakai la, ya. Hati-hati, jangan sampai mereka menyesatkan Anda semua. Jangan sampai mereka menyesatkan Anda semua, itu hati-hati ya. Jadi maaf, saya agak menyimpang sedikit ya. Kalau ada orang yang dilarang oleh Nabi belajar pada orang-orang yang lemah ilmu, lantas kemudian dia belajar ke situ dan mengangkat kelemahan ilmunya ini, tersebar kalimatnya, menyebar di masyarakat, di banyak orang, disaksikan lagi, itu Anda berkontribusi dalam dosanya, ya. Yang terbaik tinggalkan. Itu sudah ada ketentuannya di Quran, ya. Maaf saya agak sedikit melebar ya. Quran surah keempat An-Nisa, Quran surah keempat An-Nisa ayat 140, ayat 140. Mau dicatat sama posisinya sebelah kiri paling bawah. Oke. Quran surah 4 An-Nisa ayat 140. Ada ayatnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ada ayatnya? Oke, saya terjemahkan ya. Saya terjemahkan. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan telah tetap ketentuan di dalam Al-Qur'an, dalam Alkitab. Ya. Ini sudah tetap, nggak bisa dirubah. Kalau ada pakai qad artinya pasti, tidak boleh berubah. Ya. Jadi sampai kiamat pun tetap begini. Apa ketentuannya? An idza sami'tum, jika Anda satu saat mendengar ayatillahi yukfaru biha, ayat-ayat Allah kemudian diingkari, ya, dia tolak, berbeda, jauh dari keterangan Quran. Quran bilang inna dina indallahil Islam, dia katakan semua agama sama misal, ya. Baik, misal saja. Wa yustahza'u biha, atau dia tidak mengingkari, cuma mengolok-olok, ya. Ada orang pakai hijab diolok-olok misalkan, sudah ketinggalan zaman misal, ya. Ada orang ingin memelihara jenggot misal saja, dia berjenggot, dia olok-olok misal, ya. Dia lupa kalau nabinya berjenggot. Hati-hati, ya. Hati-hati, nabi Anda itu berjenggot tuh, ya. Jadi bukan persoalan tumbuh jenggot atau tidaknya, tapi mengolok-olok pada sesuatu yang tidak tepat itu berbahaya, ya. Maaf, kata Quran fala taq'udu ma'hum, Bapak Ibu tidak usah repot-repot buang energi kita yang sangat bermanfaat itu. Jangan repot-repot menggunakannya untuk hadir beserta mereka, duduk dengan mereka, menyaksikan tayangannya, baca bukunya, dengarkan ceramahnya, nggak usah, tinggalin aja. Ya, laknya nahi itu. Fala taq'udu ma'hum, jangan sertai mereka, nggak usah. Ya. Di rumusnya kalau ada orang-orang yang kontroversial, orang yang lemah ilmu, tidak usah direspon. Kalau muncul di televisi misalnya, nggak usah disaksikan, nggak usah ditonton, pindahin aja. Ya. Justru karena keseringan dilihat, ratingnya naik, terus dipertahankan. Kalau nggak ada yang lihat, selesai. Ya. Biasanya ustadz begitu, ustadz musiman biasanya. Ya. Coba cek ya, kalau musim rambutan kan yang banyak ya. Selesai rambutan, mangga muncul, rambutan hilang, mangga yang naik. Ya. Coba cek,
Biasanya orang-orang yang lemah ilmu dengan sendirinya akan hilang. Selesai musimnya, selesai. Ya. Jadi kalau Anda, tapi yang paling berbahaya, kalau Anda hadir di situ, saksikan itu, kemudian berusaha mengangkat itu juga, berkontribusi mengangkat itu semua, maaf, kata Quran, innakum idzam mithluhum. Lama-lama Anda akan seperti mereka. Ya. Minimal punya pemikiran yang sama, minimal bersimpati, atau paling tidak berkontribusi dalam dosa. Ya. Apa hukumannya bagi orang seperti ini? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka kami akan kumpulkan mereka semua orang munafik, disebut orang munafik. Ya. Jadi saya ilustrasikan begini ya. Ada orang kafir, ada orang munafik, orang Islam saya yang mengingkari ketentuan agamanya, yang menjelek-jelekan agamanya. Misal, ya. Maka yang pertama masuk neraka itu bukan orang kafir, orang munafik dulu. Orang munafik dulu diikuti orang kafir, disiapkan di tempat spesial, namanya neraka jahanam. Ya, hati-hati, la'nya nahi. Nah, kalau kalimatnya dihilangkan ini, misal setelah la nahi, kalimatnya kan mati ya. Dihilangkan kalimatnya, ditambah dengan huruf kaf menjadi kalla, itu bukan hanya berarti jangan, tapi juga berarti waspada. Ya, kalla, jangan pernah terjadi dan Anda mesti waspada. Ya, perhatikan cara menerjemahkan ya. Kalla, sekali-kali jangan pernah terjadi dan Anda mesti waspada. Awas, hati-hati. Ya. Dulu kan suka ada acara di televisi dia, waspadalah, waspadalah ya, sampai diulang-ulang itu. Berarti penting kan ya? Penting. Kalla, sekali-kali jangan sampai terjadi dan Anda mesti waspada. Hati-hati. Ya. Innal insana la yatgha. Ya. Ada kecenderungan manusia itu bisa bersifat sombong, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Pelan-pelan, nanti kita lihat ya, apa kaitan ayat ini dengan contoh-contoh kita. Melampaui batas. Jadi kata Quran, jangan sampai terjadi ada di antara kita bisa melampaui batas. Dan mesti waspada, jangan sampai melampaui batas ya. Jangan sampai melampaui batas ya. Nah, sombong, maaf, sombong adalah salah satu sifat yang muncul ketika seseorang melampaui batas ya, dalam sifatnya ya. Melampaui batas dalam sikapnya ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang melampaui batas kemudian jadi sombong ya. Pelan-pelan. Ayat 7-nya, ar-ra'ahustaghna, jika sudah merasa dalam diri punya kelebihan, sudah merasa lebih, istighna namanya, al-istighna. Nah. Oh, tolong fokus betul ke sini ya, fokus betul. Kata Quran, sifat sombong pertama kali bisa muncul ketika seseorang merasa punya kelebihan, merasa lebih. Mohon izin saya akan lambatkan sekarang. Anda kaya itu tidak dilarang, bahkan didorong ya. Bagaimana Anda bisa berzakat kalau tidak punya uangnya? Bisa infak, bisa sedekah kalau tidak ada yang disedekahi. Bisa haji kalau tidak ada biayanya, boleh. Yang tidak boleh itu merasa lebih, merasa kaya dibandingkan dengan orang. Anda punya kedudukan, boleh. Justru dengan kedudukan itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik, punya dampak ibadah. Ya. Ada seorang diangkat menjadi bupati, membuat kebijakan, ya, sholat berjamaah di masjid. Saat waktu sholat berhenti bekerja, sholat dulu misalnya. Begitu bawahannya sholat, dia dapat pahalanya. Ya, masya Allah. Bisa, Pak, Bu. Tapi yang salah, merasa lebih dengan kedudukannya sehingga berbuat zalim. Ya, sombong, bisa terjadi. Ya. Punya ilmu, boleh. Yang salah itu merasa lebih dengan ilmunya, yang lain kecil semua ya. Yang lain kecil semua, ini yang jadi bahaya ya. Kan saya sering ibaratkan ya, orang sombong itu seperti orang yang naik ke puncak yang tinggi. Dia sendirian naik, kemudian dia melihat ke bawah, orang kelihatannya kecil semuanya itu ya. Dia lupa bahwa orang di bawah pun melihat dia juga kecil di atas. Silakan cek, Anda naik ke tingkat tertinggi itu di menara di Masjid Nurul Bahri, lihat orang di bawah, kok kayaknya kecil semua ya, kecil. Dia lupa yang di bawah pun lihat dia kecil juga. Dan yang paling berbahaya,
Kalau dia sendirian melihat orang banyak di bawah, tapi kan yang dari bawah melihat dia itu sendirian, itu yang berbahaya. Nah, sekarang kita teruskan dulu. Jadi penyakit sombong ini kata Quran pertama kali bisa muncul karena orang merasa lebih. Sekarang yang jadi masalah, kapan seseorang itu merasa punya kelebihan? Kapan? Nah, ini yang kita akan ambil satu contohnya di Quran untuk sesi hari ini. Setelah itu kita berhenti dalam pembahasan dimaksud ya. Saya urutkan ya. Tidak boleh sombong. Sombong berkonsekuensi dapat dosa yang tidak kecil. Penyebab orang sombong merasa lebih. Quran surah 96 ayat ke-6 itu. Ya, pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, kapan seseorang bisa merasa lebih? Ya. Apa faktor-faktor penyebab yang menyebabkan orang bisa merasa lebih sehingga bisa menjadi sombong? Baik, mari kita catat. Satu, ziyadatul mali. Ya, penyebab pertama, bertambahnya harta benda. Wah, hati-hati ya. Jadi pertama ya, isyarat di Quran ditunjukkan kepada kita hal yang bisa menyebabkan seseorang punya perasaan lebih dibandingkan dengan orang lain. Faktor pertama, jika dia mengalami peningkatan harta benda. Jadi kalau hartanya meningkat, awas hati-hati ya. Seseorang yang mengalami peningkatan harta saat yang bersamaan dia akan lebih rentan diserang penyakit sombong. Ya, punya perasaan lebih. Ya. Dulu saat belum punya mobil, naik angkot kan tawadhu sifatnya, rendah hati. Begitu turun membungkuk begini kan. Mau keluar sedekah dulu, ini Pak, ini kembaliannya ambil aja. Kan begitu ya? Masya Allah, setelah punya mobil pribadi, punya BMW sendiri, begitu naik langsung ngangkatnya ke atas kan, tangannya langsung ke saku, jalannya begini kan, baik, tatapannya sudah beda itu, ini lain ya. Saya kan sering buat rumus persamaan fisikanya itu kan, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong gitu kan, apa yang didapatkan itu yang keluar. Orang makan tempe dengan orang makan ayam beda gayanya, lain kan? Baik, tapi Anda juga mesti ingat dalam hukum fisika kan, gaya F berbanding lurus dengan hukum Pascal P, tekanan kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Tuh. Pasti itu. Coba cek aja, lain ya. Ibu tas biasa bawanya begini, tas agak mahal sudah begini. Sama bapak juga begitu tuh. Ya, macam-macam ini. Ya. Nah, sekarang karena ini penyakit, hati-hati ya. Hartanya bukan penyakit. Yang jadi masalah ketika harta mulai meningkat, ini rentan datang, setan datang membawa perasaan ini. Ya, kamu lain dari kemarin, mesti beda. Tampilan mesti lain. Hati-hati. Maka dari itu, ketika muncul orang mendapatkan peningkatan harta benda, Allah langsung memberikan petunjuk bagaimana caranya harta ini diarahkan pada yang bermanfaat dan terhindar dari penyakit ini. Ya, maka kita lihat rumusnya di Quran surah ke-28 ayat 76 sampai ayat 80. Tadi Anda sudah catat di awal ya. Quran surah ke-28 Al-Qasas ya. Ayat 76 sampai ayat 80. Kalau di mushaf standar posisinya paling kiri sebelah bawah dan halaman selanjutnya. Sudah? Oke, baik. Yuk kita ambil contoh orang paling kaya saja ya. Ya. Orang paling kaya yang disebutkan dalam Al-Quran. Kira-kira siapa? Qarun. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai saking kayanya sekarang masih dicari-cari hartanya. Ya. Orang kalau mencari harta ke samudra, cari harta siapa? Tuh, harta Qarun. Yuk kita lihat ayat 76-nya. Ini orang paling kaya disebutkan di Quran. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sungguh kata Allah, Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Ya. Di Qarun termasuk kaumnya Musa, artinya hidup di zaman Musa alaihissalam. Ya.
Dan bukan hanya kaumnya Musa, saya pernah sampaikan di beberapa tempat, Qarun ini ternyata sepupunya Musa. Ya, sepupu Musa. Ya, sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Jadi bapaknya Musa itu kakaknya bapaknya Qarun. Ya, Musa punya bapak namanya Imran. Imran. Tapi bukan yang di Ali Imran ya, itu beda, lain. Ya. Punya bapak namanya Imran. Qarun punya bapak namanya Yesar. Yesar. Nah, bapaknya Qarun itu kakaknya bapaknya Musa. Ya, kakaknya bapaknya Musa, keturunan dari Kuhas. Kuhas anaknya Lewi. Lewi satu di antara 12 anaknya Yakub, saudaranya Yusuf. Ya. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bin Azar, bin Nahur, ya, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Bin Mihlail, bin Matusyalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Ya. Jadi itu masih saudara. Ya. Saya tidak tahu nyambung atau tidak dengan ibu bapak nasabnya itu. Ya. Yang pasti mereka bersaudara. Qarun. Ya. Saya persingkat. Allah berikan satu titipan pada Qarun, dititipkan. Ya. Lihat kalimat Qur'annya, wa atainahu. Ya. Wa atainahu, kami berikan kepada dia, kami titipkan. Ya. Kalau bahasanya kami yang titipkan, ya Allah yang titipkan, yang punya siapa? Ingat, yang punya harta itu bukan Qarun, yang punya Allah. Tolong fokus pada runtutan rumus ini ya. Saya tuliskan satu pernyataan Qur'annya, yang punya hartanya Allah. Makanya bahasa Qur'annya kami titipkan. Wa atainahu minal kunuzi, dan kami berikan harta-harta yang cukup banyak. Oke. Hartanya banyak. Saking banyaknya, ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Ibu bayangkan Bu ya, kunci berangkasnya saja dari hartanya ini itu tidak sanggup dipikul oleh 10 orang terkuat yang ada di zamannya. Anda bayangkan. Insyaallah. Ada orang punya harta benda, kunci berangkasnya saja itu dibawa oleh 10 orang terkuat di masanya, itu masih keberatan Pak. Ya, masih berat ya. Luar biasa kayaknya. Yang paling menarik begini, tapi ketika datang harta benda ini berubah statusnya, jadi orang kaya, super kaya, luar biasa. Tadi ya, peningkatan gaya hidup mulai berubah, tekanan mulai datang, penampilan mulai ingin dilihat, ingin beda dari yang lain, ya. Kalau Anda punya brankas misalnya, kuncinya Anda sembunyikan atau Anda pamerkan? Oh, pasti sembunyikan. Nggak ada orang pasang iklan, kunci brankas saya terletak di sini katanya, dia foto ya, atau dia posting di status dia, itu mustahil ya. Mustahil. Ini lain, saya mesti beda dengan yang lain. Harta saya terlampau banyak, mau diambil juga akan habis ya. Maka setiap kemana-mana itu selalu dikawal oleh 10 orang bodyguardnya, khusus untuk membawakan kunci brankasnya saja. Jadi kalau mau jalan misal ke sini, ke Kodamar, di belakangnya 10 orang, cuman bawa itu aja. Ini saya, tuh. Udah mulai sombong. Kaya, sombong. Banyak hartanya, ya, banyak. Pelan-pelan. Maaf, kalau ada orang kaya sekarang, lebih kaya mana dengan Qarun? Kaya Qarun. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, keterlaluan itu. Ketinggalan zaman, ya. Dulu yang lebih kaya sudah ada ya, dan bermasalah ya. Ini kalau Qarun saja yang paling kaya sombong bermasalah, yang sekarang nggak lebih kaya dibanding Qarun mau sombong, itu ketinggalan ya. Anda terlambat, maaf ya, sudah ada yang lain ya. Sekarang lihat rumusnya, ayat 77 nya, lihat rumusnya. Masya Allah, saking sayangnya Allah diingatkan ya. Di sini kita berhenti dulu dan berakhir kajian kita. Inilah sifat kasih Allah, Pak Ibu sekalian. Ini sifat kasih Allah. Jadi Allah itu punya sifat rahim yang luar biasa, rahman yang sangat dalam, tidak akan membiarkan hambanya, maaf ya, larut dalam keburukan. Jadi sepanjang masih ada kesempatan nyawanya belum hilang, itu didorong untuk kembali, untuk berubah ya. Saya beri contoh misal, yang hidup di zaman Musa alaihissalam selain Qarun, yang paling jahat siapa? Fir'aun. Anda bayangkan, Fir'aun satu orang, jahatnya luar biasa, dikirimkan 2 nabi supaya berubah.
Dua nabi nggak tanggung itu. Nanti kita bahas di sesi yang akan datang ya. Dua nabi, kita aja yang banyak cuma satu nabi. Cuma Nabi Muhammad SAW. Fir'aun yang mengaku Tuhan di surah An-Nazi'at ayat ke-24 itu, Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling hebat. Saking sayangnya Allah, jangan, kamu salah. Saya kirimkan dua nabi untuk meluruskan. Dua nabi, dan diperintahkan berkata yang lembut ya. Di Quran surah 20 Toha itu ayat ke-44 ya. Faqula lahu qawlan layyina. Tolong anda berdua datang pada Fir'aun dan berkatalah dengan lemah lembut. Ya, sampaikan dengan penuh kasih sayang ya. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Barangkali dengan kelembutan itu dia bisa ingat ya. Dia bisa takut ya. Termasuk Qarun, saking sayangnya Allah diingatkan dalam lisan kaumnya. Perhatikan kalimatnya, ini inti bahasan kita. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Kalau anda insya Allah dengan izin Allah mengalami peningkatan harta benda, misal, maka rumus Qur'annya ini langsung kata Allah ya, wabtaghi fima ataqallahu ad-dar al-akhirah. Ini poinnya. Oke. Dan kita akan berhenti di sini. Wabtaghi, perhatikan, ibtagha itu dari kata ghayah asalnya ya. Ghayatun artinya tujuan. Ghayatun artinya tujuan. Tujuan. Misal anda umrah atau haji ya, datang ke Saudi. Orang sana berkata ishtibgha. Apa tujuannya ke sini? Mau ibadah, mau jalan-jalan, mau belanja, atau mau apa? Itu ishtibagh. Kalau berupa perintah dari kata ghayah, maka berubah dari ibtagha menjadi ibtaghi ya. Perhatikan kata Allah, dan tujuan kami titipkan harta benda itu, tujuan kami titipkan harta benda itu, tujuannya supaya anda mencari dengan itu semua ya. Jadikan bekal ya. Saya terjemahkan bebas. Dan tujuan dari harta yang kami titipkan ya, tujuan dari harta yang kami titipkan kepadamu ini, tujuan dari harta yang kami titipkan kepadamu ya, supaya dengan itu engkau cari ya. Supaya dengan harta itu engkau cari, supaya dengan harta itu engkau cari tempat terbaikmu di akhirat, di surga ya. Tempat terbaikmu di akhirat, tempat terbaik di akhirat ya. Oke. Jadi maksud Quran itu begini, kata Allah, yang punya harta itu bukan kamu, saya. Cuman saya titipkan kepada kamu, saya pilih kamu, barangkali amalan kamu masih kurang. Dengan harta ini kamu bisa gunakan untuk menyusul amalan-amalan orang lain ya. Barangkali yang tidak punya harta benda itu, mereka sudah rajin tahajud tiap malam, rajin puasa saking nggak punyanya, sudah hafal Quran. Nah kamu ini malam aja kadang-kadang jarang bangun, tapi kalau ada bola bisa nonton ya, ada tinju bisa lihat, Masya Allah, sholat nggak bisa dilakukan, puasa jarang-jarang, Quran jangankan hafal, baca juga masih belepotan. Kata Allah, ini saya titipkan pada kamu bukan pada yang lain. Saking sayangnya kamu kepada engkau, saking sayangnya saya kepada kamu ya. Ya, saking sayangnya Allah dititipkan harta itu supaya perbanyak dengan itu bekal ibadahnya. Masya Allah, dia bisa sedekah, dia bisa infak, dia gunakan pada yang lain. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk sombong ya, bukan untuk pamer, itu salah. Di saat Allah titipkan kepada anda kendaraan misalnya, barangkali yang nggak punya kendaraan itu sudah siap biasa jalan dengan kakinya, Bu, Pak ya. Ada orang ini masjidnya, rumahnya 500 meter, nggak punya kendaraan karena memang kakinya biasa jalan, masih ke masjid juga. Ada orang tinggalnya cuma 100 meter dari masjid, di sampingnya, saking sayangnya Allah, barangkali kalau kamu tidak bisa jalan dengan kakinya, ini saya berikan sepedanya, ini saya berikan motornya. Belum cukup karena takut alasan hujan juga, ini mobilnya, dari mobil yang biasa sampai mobil yang paling mewah. Belum ke masjid juga. Dengan cara apa lagi? Ya, dengan cara apa lagi difasilitasi? Ya.
Ada orang misalnya mohon maaf gitu kan, orang lain biasa puasa, saking nggak punyanya puasa. Saya pernah ditanya beberapa Ramadan yang lalu, Ustaz, apa hukumnya kalau ada seseorang puasa terus dia sampai subuh nggak buka? Apa hukumnya Pak? Orang puasa Bu, dia maghrib nggak buka sampai subuh tuh, apa hukumnya? Haram. Hukumnya kata saya saat itu, wajib bagi saya memberikan dia makanan. Karena ternyata bukan dia nggak mau makan, nggak punya makanan. Saking nggak punyanya, dia cuma nelan ludah sampai subuhnya. Tapi orang ini saking menjaga harkat martabatnya, tidak mau meminta-minta, ya, dia bertanya dengan sangat elegannya, apa hukumnya orang tidak berbuka sampai subuh? Saya bilang hukumnya, saya memberikan makanan pada Anda, wajib bagi saya memberi Anda makan. Ya, saking nggak punyanya, ya. Kadang-kadang kita mesti menggunakan pendekatan dakwah dibandingkan dengan pendekatan fikih. Ya. Coba, Bapak, apa hukumnya seorang laki-laki tetangga masjid ini, tetangga masjid nggak mau ke masjid? Apa hukumnya? Haram, dosa dan sebagainya. Hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak. Ya. Ya, tidak harus selalu haram kita kedepankan. Ajak dulu ke masjid. Barangkali dititipkan jadi tetangga Anda karena cuma Anda yang bisa mengajaknya. Anda yang membawanya. Tidak Allah titipkan pada yang lain karena cuma kita yang bisa mendoakannya. Ya. Ya, jangan mencelanya. Oh, sibuk mencela tuh tetangga kita mah ya, enggak seperti ayah sudah ke masjid. Ya, doakan dulu. Daripada dicela didoakan. Ya. Sama dengan begini, maaf ya, Anda dititipkan harta benda karena menurut Allah kita yang bisa, bukan orang lain. Ya. Maka agak aneh kayaknya, agak aneh nampaknya ada orang sombong dengan harta titipan, itu aneh. Aneh menurut saya. Ya. Yang punya harta tadi siapa? Masih saya tulis tuh Allah. Allah titipkan, kita sombong dengan titipannya, itu aneh. Pak, mohon izin nanti saya titip handphone ya. Baik Ustaz, begitu dititipin handphone, jalan tuh. Kayak punya sendiri padahal titipan. Ya. Titipan. Pak, mohon nitip mobil ya. Silahkan Pak, silahkan. Begitu dititip orangnya pergi, foto-foto, ceklik, pasang status. Ya, alhamdulillah, bikin orang penasaran. Mobil baru ya, padahal bukan titipan. Sampaikan. Ya. Itu keanehan pertama itu, keanehan pertama. Jadi kalau ada orang kaya sombong, hati-hati Bu ya, Pak, informasi saja. Itu orang aneh. Orang aneh, ya. Orang aneh. Satu itu. Yang kedua, maaf, umumnya orang yang dititipi itu tidak mau banyak. Tidak mau banyak. Anda punya rumah, ada tetangga nitip mobil satu, mau nggak? Titip mobil, bersedia tidak dititipi? Satu saja. Baik, sekarang 10 nitip. Tidak. 20. Kenapa tidak mau? Capek, tempatnya nggak ada. Ini yang paling aneh begini. Ada orang minta kepada Allah supaya dititipi banyak-banyak. Ya. Hari ini minta sepeda, Allah kasih, minta lagi, ya Allah motor, dititipin lagi. Dikasih motor minta mobil, dikasih mobil minta yang lain lagi, padahal yang baru dititipkan itu belum digunakan. Pada yang Allah ridai, ya, pada yang Allah ridai. Ya. Bukan hanya untuk bersepeda jalan-jalan, kuatkan olahraga, bukan hanya itu. Digunakan untuk yang baiknya, untuk ke masjidnya, untuk taklimnya, macam-macamnya, antarkan anak ke sekolah yang baik, yang mengajarkan sholat, dia baca Qur'annya, itu. Ini bukan untuk pamer, salah. Dan biasanya orang kalau ketitipan gak mau banyak, karena titipan itu sifatnya yang ketiga, pasti akan diambil. Akan diambil. Ya. Hati-hati, orang terlalu banyak dititipi, maaf ketika diambil tidak siap dengan pengambilan itu. Tidak siap. Ya. Bank juga ketitipan banyak dari nasabah, ketika diambil semuanya oleh nasabah, bisa kolaps itu bank ya. Ya, bisa bingung ya. Sama ketika Anda dapat titipan terlalu banyak, tidak digunakan dengan baik, tidak tahu rumusnya, maaf terlalu bangga dengan itu, besok saat ditanya oleh Allah diambil kembali, sulit kita menjawabnya. Ya, sulit. Saya kemarin dari Auckland ke New Zealand saja, itu Masya Allah di bandaranya beda itu screeningnya. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah ke sana juga ya. Ada banyak hal yang tidak berlaku di sini, di sana berlaku. Ada banyak hal yang berlaku di sini, di sana tidak berlaku. Sebaliknya, ya, dibatasi. Masya Allah. Makanan nggak boleh masuk, sepatu kotor nggak boleh masuk, harus bersih dulu. Kalau hukum dunia saja punya screeningnya khusus, apalagi hukum akhirat. Ini yang nggak boleh masuk, ini harus keluar. Ini yang bisa diterima, ini yang tidak. Maka dari sekian mobil yang ada itu, sekian motor yang dititipkan, berapa yang sudah bisa mendapatkan persetujuan Allah, berapa yang belum mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya akhiri, maaf, bila Anda diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan penambahan seperti tadi, maka hakikatnya itu titipan Allah supaya digunakan untuk memperbanyak ibadah, ya. Maka jangan menjadi orang aneh, siapkan itu sebagai bekal-bekal kebaikan, dan semoga Allah bisa memberikan kemuliaan kepada kita semuanya, ya. Tidak cukup dengan amin, ya, kita praktekkan dulu itu, praktekkan, tempatkan, gunakan, dan minimal seperti tukang parkir, ya. Baik. Tahu tukang parkir? Masya Allah, lihat tukang parkir itu begitu luar biasa, rumus hidupnya senang itu, ya. Ada mobil masuk 1 sampai 10 juga tenang aja, senyum. Begitu mobil keluar, silahkan prit, jalan, nggak pernah kecewa tuh, ya. Ada BMW lewat pergi sedih misalnya, nggak ada, ya. Jadi kalau hidup Anda seperti itu enak tuh, ya, nyaman, ya. Baik, saya kira Bapak Ibu sekalian kita cukupkan dulu materi kita. Mohon izin saya barangkali berikan waktu 5 menit atau 10 menit saja kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diperjelas kembali, ya, karena kami mesti segera kembali ke Bekasi, ya. Terima kasih. Silahkan, ada yang mau ditanyakan barangkali yang sudah dituliskan? Ada? Ya. Silahkan. Sebentar, silahkan. Sebentar. Forget. Baik. Baik, mohon dibantu nanti mic-nya ke Bapak, ya. Tentang pertanyaan tentang bulan Rajab, ibadah-ibadah di bulan Rajab, ya. Banyak hadis terkait dengan Rajab, Ibu. Banyak hadis terkait dengan Rajab. Ada 1 yang sahih, 2 yang dhaif, 2 yang dhaif, selebihnya palsu. Selebihnya palsu, ya. Baik. Saya mulai dengan yang dhaif dulu, ya. Saya mulai dengan yang dhaif. Ibadah-ibadah apa saja yang bisa dilakukan di bulan Rajab? Khususnya mungkin nanti pertanyaan Ibu terkait spesifik dengan puasa, ya. Baik, salah satunya. Mari kita lihat. Ibu mau catat dalilnya? Boleh? Di Musnad Ahmad. Musnad pertama, Musnad 1, nomor hadis 259 dari Ibnu Abbas, ya. Musnad Ahmad. Jadi bukan Sunan Ahmad, ya, tapi Musnad Ahmad. Oke. Maaf sebentar. Musnad itu kitab hadis yang disusun berdasarkan periwayatnya. Misal, Ibu ingin tahu Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan berapa hadis, maka cek di kitab Imam Ahmad, nanti ada tentang Aisyah, semua hadis yang Aisyah pernah riwayatkan, yang Imam Ahmad kumpulkan, ya. Nah, di Musnad pertama itu musnadnya Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, ya. Nomor hadis 259. Tulisannya begini, ya. Jadi ini bukan jilid 1 halaman 259, bukan, ya. Musnad 1, nomor hadis 259. Pelan-pelan supaya tuntas, ya. Hadis ini dengan redaksi yang mirip, yang sering dipasang di spanduk, itu didapatkan juga di Sunan Al-Baihaqi. Sunan Al-Baihaqi. Kitabnya Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Nomor hadis 3524. Pelan-pelan. Saya bacakan hadisnya, ya. Kita bacakan. Pernah dengar hadis ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu redaksi pertama, ya. Wa barik lana fi Ramadan. Itu ada di Musnad Ahmad, Musnad 1, nomor hadis 259. Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nanti, dan mohon berkahi kami pula di bulan Ramadan. Versi kedua adalah doa Allahumma, mirip dengan yang pertama, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pernah dengar doa ini? Ya Allah,
mohon berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi amalan pertama yang sering populer di masyarakat ada di bulan Rajab adalah doa yang dipanjatkan supaya diberkahi di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampai ke Ramadan. Jelas sampai sini? Nah, bagaimana status hadisnya? Status hadisnya dhaif. Pelan-pelan, belum selesai. Apa urutan dhaifnya? Karena tidak semua hadis dhaif itu ditolak, tidak semua. Ya. Jangan ibu bapak katakan kalau dhaif tidak bisa diamalkan, belum tentu. Ya, hadis dhaif yang tidak boleh menjadi dalil itu, menjadi dalil landasan hukum, itu ada 3 jenis. 3 jenis, ini disepakati oleh ulama hadis. Satu, hadis munkar. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang seringkali berbuat maksiat, sering menyimpang, ya, sering melanggar ketentuan. Misal ada orang menyampaikan hadis tapi suka mabuk, itu hadisnya diingkari, gak boleh diambil, walaupun belum tentu kalimatnya salah. Ya. Apa alasannya? Supaya nanti tidak ada fitnah pada agama. Tidak ada fitnah pada agama. Jadi kalau nanti ada orang-orang misalnya mengatakan pantas orang Islam perilakunya buruk, yang meriwayatkan hadisnya orang mabuk kok. Ya. Contoh begini, Anda mau ke Masjid Nurul Bahri, di jalan ada orang mabuk lewat. Ada Pak, mau ngaji nggak usah, ustadznya nggak datang hari ini. Percaya nggak? Padahal dia belum tentu salah itu. Ya mungkin dia kesini lewat, lihat pengumuman, dia dengar, dia sampaikan. Ya, niat dia baik, cuman dia berada dalam keadaan yang tidak baik. Anda bisa tolak. Apalagi masalah hadis. Ya. Apalagi masalah agama. Ya. Di agama tidak boleh diriwayatkan oleh orang-orang yang lemah. Ya. 2, matruk namanya. Matruk. Ya. Matruk itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang seringkali tertuduh sering berdusta, ya, sering bohong. Pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ujungnya itqu minan nar. Pernah dengar? Nah itu hadisnya hadis matruk. Hadis matruk. Jadi nggak bisa dipakai dalil. Nanti biasanya tiap tahun suka diulang-ulang itu. Ya, itu hadis matruk. Nggak bisa dipakai dalil. Pelan-pelan. Yang ketiga, hadisnya hadis maudhu namanya, hadis palsu. Hadis maudhu, palsu. Maudhu, palsu. Nah ini banyak di bulan Rajab ini. Banyak sekali. Pelan-pelan. Kalau maudhu, palsu, memang orang ini sengaja bikin hadis palsu, memalsukan hadis, ya. Sengaja. Ya. Nanti ibu akan dengar misalnya bapak pernah dengar hadis ini, orang yang bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan maka diharamkan bagi neraka untuk menyentuh kulitnya. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Gampang ciri hadis palsu itu, ya. Salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Ya, nggak ada dalil yang menguatkan. Kalau kita bahagia saja dibebaskan dari neraka, untuk apa puasa Ramadan? Bahagia aja. Alhamdulillah saya bahagia dengan kedatangan Ramadan, gak usah puasa. Itu sudah tidak disentuh oleh neraka. Ya. Ini dikenal dengan 3M. Nah hadis yang tadi, doa yang dibacakan saat di Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu statusnya hadis dhaif, dhaifnya mungkar. Yang ini. Karena di dalam periwayatnya ada seorang bernama Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi ini dipersoalkan oleh para ulama, disebut munkarul hadis, orang yang hadis-hadisnya diingkari, ya. Pelan-pelan. Hanya cara memahaminya adalah jangan salah paham. Cara memahaminya yang salah adalah memahami ini sebagai hadis. Di doa ini bukan dari Nabi, diragukan dari Nabi, ya. Doanya bagus, betul, cuman salahnya dipahami sebagai hadis. Ya. Kalau bapak ibu ingin berdoa dengan bahasa kita pun tidak dilarang. Boleh nggak saya berdoa begini misal, Duhai Allah, makin banyak nih rasanya dosa hamba. Ya. Mohon berkahi kehidupan hamba ya Allah di bulan Rajab ini. Berikan kesempatan untuk berubah, sampaikan hamba ke bulan Ramadan supaya bisa bertobat dengan baik. Boleh nggak? Boleh. Cuma di akhir mungkin dikatakan begini, ini hadis dari Nabi. Itu yang salah.
Jadi kalau Anda ingin berdoa pun mengambil maknanya sah-sah saja. Yang salah memahami itu sebagai hadis. Jelas ya? Baik. Jadi kalau ada yang pasang spanduk menyampaikan dan hadis Nabi, itu yang bermasalah. Ya, itu yang bermasalah. Jelas ya? Baik. Yang kedua tentang puasa. Pernah dengar pernyataan ini? Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab dapat pahala sekian, 2 hari sekian, 7 hari dibukakan 7 pintu surga, 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Pernah dengar? Itu hadis nomor 3, maudhu', palsu. Palsu ya. Saking palsunya di kitab hadis palsu aja nggak ada. Itu hadis palsu itu. Palsu ya. Segi kepalsuannya bukan hanya bertentangan dengan dalil, dengan akal sehat aja nggak masuk ya. Nggak masuk itu. Coba maaf ya, kalau Anda sudah tahu 7 hari puasa saja di bulan Rajab bisa dibukakan 7 pintu surga, untuk apa puasa Ramadan? Ya. Dan 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Orang ini hebat sekali, tahu dia surga punya 7 pintu, 8 punya 8 pintu, neraka punya 8 pintu. Ya. Nabi aja tidak pernah memberikan keterangan itu. Ya, ada sesuatu yang salah di sini, ada sesuatu yang keliru. Baik. Anjuran puasa di bulan-bulan al-haram itu ada. Dikata Nabi, puasa yang paling dicintai oleh Allah setelah puasa Ramadan itu, selain puasa Daud, itu puasa di bulan-bulan al-haram. Dan semua, hampir seluruh ulama memberikan fatwa demikian ya. Nah, bulan-bulan al-haram itu ada 4 tadi Bu, di awal bahasan kita ya. Jadi kalau ibu ingin puasa, misalnya tingkatkan puasa di bulan-bulan ini, boleh ya. Tapi yang tidak disukai ulama atau bahkan tidak diperkenankan, mengkhususkan di bulan tertentu, menolak yang lainnya. Jadi kalau ingin puasa di bulan-bulan itu boleh ya. Rajab ibu puasa silahkan ya. Kemudian Dzulqa'dah puasa boleh, Dzulhijjah puasa boleh, bahkan 10 pertamanya besar pahalanya ya. Kemudian Al-Muharram puasa boleh. Nah, rumusnya kalau bisa khusus di bulan Rajab ibu tingkatkan puasa, khususnya yang sunnah-sunnah itu, yang Senin, Kamis ya. Di belum puasa Senin, puasa Senin ya. Sudah puasa Senin tambah Kamis, Senin Kamis tambah Ayyamul Bid ya. Kalau ingin tingkatkan lagi boleh puasa Daud, boleh ya. Hari ini Senin puasa, Selasa besok tidak ya. Rabu puasa, Kamis tidak. Puasa apa namanya? Daud ya. Salat Daud tidak ada ya. Subuh salat, zuhur tidak ya. Asar salat, maghrib tidak. Itu ngarang ya. Nanti supaya tubuh kita terbiasa sebelum datang Ramadan. Nanti kalau ingin lebih banyak lagi puasanya bulan Sya'ban, itu boleh ya. Nanti saat Sya'ban saya terangkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Ibu boleh tiap hari puasa itu ya, boleh ya. Sampai sehari 2 hari menjelang Ramadan ibu berhenti. Boleh ya. Jelas ya? Maaf, ini barangkali yang terakhir saya jawab ya, yang belum saya bacakan, yang sudah ada di sini. Mohon izin kalau tidak sempat saya bacakan, karena waktu saya sangat terbatas, saya harus segera kembali ya. Jadi mohon maaf, saya tinggalkan istri saya dalam keadaan sakit, saya mohon izin, dan beliau mengizinkan saya mengajar ya. Jadi saya berusaha sepenang mungkin hari ini supaya pengajaran kita baik. Jadi nanti saya mohon izin supaya saya bisa segera kembali ya. Baik, saya bahas dulu satu ini dengan singkat. Ini yang pertama masuk, jadi saya bacakan ini dulu ya. Panjang sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nasihat apa yang bisa Ustadz sampaikan untuk motivasi dengan dalil terkait keutamaan ketika seorang anak laki-laki sudah balik berusaha keras untuk tetap berbakti pada orang tua, yang kasar ucapannya dan agak jauh dari tuntunan agama, dengan keadaan anak laki-laki memiliki kekurangan yang berpengaruh terhadap baktinya pada orang tua. Baik. Yang kedua yang sudah dijawab ya, tentang puasa Daud. Baik. Quran surah ke 31 untuk pertanyaan ini, dalil ini. Quran surah 31 ayat 15. Kemudian Quran surah ke 46 Al-Ahqaf ya, ayatnya sama, ayat 15 ya. Kemudian cara berbaktinya, Quran surah ke 16 An-Nahl ayat 125. Ayat 125. Hadisnya saya tidak akan tanggung. Saya berikan satu kitab ya. Cari kitab namanya Al-Adabul Mufrad ya. Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Itu dari hadis pertama sampai dengan hadis 44 ya, sampai 47 bahkan. Itu hadis tentang bakti anak kepada orang tua ya. Al-Adabul Mufrad ya.
Nanti kalau sulit, pertemuan berikutnya saya coba nanti datangkan kitabnya. Pertama lihat teorinya. Kata Quran tentang anak kepada kedua orang tua ya, tentang anak kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka, Quran surah 31 ayat 15. Wa in jahadaka ada an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ya. Bahkan kalaupun orang tuanya non muslim, anaknya muslim. Jadi ada anak masuk Islam, orang tuanya belum. Ya. Kata Allah, kalau orang tuanya memaksa mengajak untuk berbuat perilaku musyrik, maka tolak dengan lembut, jangan taati. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi dalam urusan dunia tampilkan bakti terbaikmu. Berikan senyum terbaik, berikan hadiah terbaik, berikan bakti tolong terbaik, doakan supaya mendapat hidayah. Masya Allah ya. Anda bayangkan, orang tua non muslim saja itu masih diminta oleh Quran untuk diberikan baktinya. Maka bagaimana dengan orang tua yang muslim, anaknya muslim, maka lebih harus berbakti kepadanya. Ini bagian pertama ya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan ya. Satu, bagaimana cara berbaktinya? Pelan-pelan. Sebelum kepada cara, Quran tunjukkan logikanya. Kenapa anak mesti berbakti pada orang tua? Ya. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Saya pada puncaknya saja. Pada puncaknya. Ya. Bukan hanya pernyataan yang telah mengandungnya, merawatnya, macam-macamnya. Lihat kalimatnya. Bahkan jika anaknya telah sampai pada usia 40 tahun, arba'ina sanah. Ya. Kata Allah, dia mesti banyak berdoa kepada Allah. Lihat doanya, kita hafal ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala. Yang paling menarik, kalimat bersyukur ini disertai dengan kalimat orang tua di situ. Ya Allah, mohon bimbing hamba untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang Kau berikan pada hamba saat ini dan kepada orang tua hamba. Disertakan kalimat di situ orang tua hamba. Padahal bisa Allah tidak menyertakan orang tua di situ. Dan kalimat ini muncul setelah menguraikan bagaimana orang tua beratnya melahirkan, ibu berat melahirkan, bapak berat merawat dan sebagainya. Ketika Anda sampai usia 40 tahun, maaf, lantas Anda mendapati kesuksesan dalam hidup, kalau dalam kalimat bebas begini kalimatnya. Hei, kamu yang sudah berusia lebih 40 tahun, sudah sukses hidupnya, sudah hebat keadaannya, ingat betul, barangkali yang menyebabkan engkau sukses sekarang itu bukan karena engkau. Ya. Barangkali bukan karena kerja kerasmu. Kamu cuma 30% saja. Barangkali yang menyebabkan engkau mendapatkan hasil luar biasa, Allah turunkan nikmat yang banyak, itu, maaf, ibumu yang sering bangun di keheningan malam. Ya. Nangis saat keadaannya begitu terbatas itu. Ya Allah, hamba boleh tidur di hamparan yang sangat sederhana ini, di ubin ini ya Allah, beralaskan tanah, tapi mohon anak hamba supaya mendapat kenikmatan nanti. Tolong bedakan ya Allah dengan kami. Bapak Anda yang pergi ke sawah itu membawa cangkul, dalam terik panasnya bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau hamba bekerja seperti ini cuma makan singkongnya saja, mohon cucu hamba nanti, cucu hamba, anak hamba nanti ya Allah. Itu tuh yang sampai, air mata itu yang sampai kepada Allah. Itu yang sampai ya, itu yang sampai dalam mengandungnya, dalam merawatnya, memberikan ASI dan sebagainya. Kata Allah, bahkan ketika Anda sukses itu barangkali bukan engkau, cuma 30% aja, 70% orang tua ya. Karena itu kalau Anda masih belum sanggup terpikir, malas-malas berbakti pada orang tua, maaf, jangan ingat marahnya sekarang, ingat susahnya dulu, ingat sulitnya ya. Biasanya kalau lebih ingat kepada sulit itu lebih cepat ya. Makanya pertama, ketika seorang anak dalam keadaan sulitnya, misalnya marah, dalam keadaan emosi, tiba-tiba belum mau berbakti pada orang tua, kata Quran, simpan dulu amarah sebentar, coba cek dulu saat orang tua susah ya, bagaimana sikapnya kepada kamu. Barangkali sikap itu dibalik supaya engkau merasakan bagaimana orang tua dulu ya. Bapak bisa nggak terbayang begini Pak ya, atau ibu, ada seorang ibu punya anak 8, bisa merawat sendirian Bu, tidak ada pembantu, tidak ada apa-apa, keadaan sangat terbatas, bisa hidup, bisa sukses 8 ini. Saat ibunya dalam memerlukan perawatan luar biasa, masa 8 anak ini nggak bisa bantu? Satu bisa rawat 8 orang, keadaan terbatas. Masa 8 anak keadaan lebih nggak bisa rawat 1 orang? Ya. Dan hebatnya, dalam keadaan Anda merengek-rengek, dia nggak marah. Dibawa ke pesta, Anda membuat malu. Ya. Dibawa ke ta'lim, ke masjid, Anda melakukan tindakan yang bisa bikin malu. Orang tua sabar aja. Dalam keadaan sakitnya ya, nyawanya barangkali sangat terancam, orang tuanya bisa berkata, ya Allah, kalau perlu saya aja yang diambil, mohon ya Allah jangan anak saya, mohon, kalau boleh tukar ya Allah, boleh tukar ya Allah. Ada orang tua usia 89 tahun, anaknya 40 tahun sudah sukses, dibawa ke rumah sakit, Masya Allah, dalam keadaan sekaratnya, bisa nggak begitu?
Ada nggak yang bisa berkata, ya Allah, jangan orang tua saya, jangan ayah saya, ya Allah, kalau bisa saya aja. Rasanya agak kurang ya. Yang sering terjadi, ya Allah, jika memang itu yang terbaik, hamba ikhlas. Allahu Akbar. Maka dari itu, yang perlu saya jawab bukan bagaimana cara berbaktinya dulu. Kalau ada keadaan kita sedang tidak nyaman, tidak enak, ingat dulu susahnya. Barangkali keadaan itu ditukar untuk kita merenung, kamu dulu begitu, orang tua kamu nggak begitu. Masa sekarang ketika orang tua dihadirkan sekuku sedikit aja sikap seperti kamu dulu, kamu marah? Ya, di mana pikiran kamu? Bahasanya gitulah kalau Quran ya. Ya, kamu dulu begitu, orang tua kamu nggak marah. Masa sekarang orang tua kamu sedikit aja ngambil sifat kamu marah? Jangan dulu marah. Ya, yang non muslim saja mesti berbakti, masa yang muslim kita marah? Itu satu jawaban Quran yang pertama. Ya. Nah, kalau sudah paham itu semua, bagaimana cara berbaktinya? Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ayo ajak kepada tuntunan Tuhanmu, kepada jalan Allah dengan hikmah. Ya. Pakai hikmah dulu. Ya. Caranya bijak. Ya. Jangan nasihati dulu, nasihat nomor 2. Hikmah. Ya. Hikmah itu cara yang bijak. Yang bijak. Ya. Bapak jarang ke masjid. Ya. Mulai ingin diajak ke masjid, ingin mendekatkan dengan sunnahnya di masjid. Jangan nasihati dulu. Ya, bisa kebalik gitu. Pak, ayo Pak ke masjid, Bapak kan sudah sepuh, cari amalan. Kamu siapa? Saya yang rawat dulu. Tahu nggak? Bapak dulu tuh yang berkontribusi membangun masjid itu. Padahal cuma senyum aja motivasi ya. Yang bawain batanya orang lain dan sebagainya. Bisa terjadi. Ya. Kata Allah hikmah, doakan dulu. Ya. Saya beri rumus begini ya. Jika Anda ingin mengajak orang lain, siapapun, tolong jangan dikomentari dulu. Jangan dinasehati dulu. Rumus pertama dari Quran sebelum mengajak orang lain, berdoa dulu. Berdoa. Mohon kepada Allah supaya Allah melembutkan hati orang tersebut. Yang kedua, mohon kepada Allah supaya Allah memudahkan langkah Anda dalam berdakwah. Ya. Makanya doa Nabi Musa kan sebelum datang ke Firaun apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli hamli, itu dulu. Ya. Jadi kalau ada orang keras hati, Anda jangan ingatkan dulu, doakan dulu. Ya. Di pertama, doakan, bangun malam. Doakan supaya Allah menyentuh hatinya. Yang kedua, kata Quran, tunjukkan bakti dulu. Ya, sayangi dulu, berikan hadiah yang baik, tampilkan bahwa ketika Anda belajar sunnah yang baik, perilaku Anda berubah. Ya, lebih sayang pada orang tua, perhatikan mereka. Saya demi Allah saya katakan, ini kisah nyata ya, kisah nyata. Ada orang tua yang sangat keras luar biasa, bapak ibunya. Anaknya tiba-tiba berubah, ya, ikut ngaji dengan kami. Sampai saat ikut ngaji berubah bu, pak, ya, perilakunya lain. Tiba-tiba bapaknya marah. Siapa yang merubah kamu seperti ini? Kalau tidak bisa diatasi, saya yang turun tangan. Masya Allah. Saya yang turun katanya. Dan itu luar biasa, punya pengaruh macam-macam. Anaknya diam. Saya sampaikan, respon dengan baik. Jawab dengan senyum, berikan bakti, berikan hadiah, doakan, dan tunjukkan kamu berubah. Apa yang terjadi? Qadar Allah, ibunya dikasih sakit bu, dirawat di rumah sakit. Hebatnya luar biasa, digunakan kesempatan itu di antara sekian anaknya, cuma anaknya ini yang datang ke rumah sakitnya. Dia datang lebih awal, dia tengok, dia jaga ibunya. Dalam tugasnya dia bagi, dia pastikan kepada dokternya. Ketika dikatakan obat harus ada ini, dia pergi saat itu juga, langsung kembali lagi. Bapaknya lihat pak. Ketika bapaknya lihat, yang pertama kali menangis itu bapaknya. Berubah orang tuanya. Sekarang pakaiannya sudah bagus, senang ke masjid, justru lebih semangat dibandingkan dengan anaknya. Ya. Akhirnya ibunya ikut. Yang paling luar biasa, satu kali diajak satu keluarga besar, anaknya, istrinya, anak-anaknya, bapaknya, ibunya datang ke satu taklim, dan selesai itu kami makan bersama. Ya. Di situ kemudian bapaknya mulai berkata, ibunya berkata, Ustaz terima kasih, mohon maaf begini macam-macam. Ya, ada keindahan di situ. Ya, ada keindahan. Ya. Saya kira tidak ada peran dari saya pribadi atau yang lain, tidak. Semuanya Allah yang menentukan. Tapi jika Anda berusaha dengan sebaik-baiknya, ikuti hukum Allah, ya, berbuat baik, lakukan dengan lembut, doakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau belum bisa membacakan semuanya, tapi saya simpan ini ya, supaya pertemuan berikutnya saya bisa sampaikan kembali. Silahkan didiskusikan untuk bulan depan, karena bulan depan itu saya maaf sekali ya, itu pertemuan terakhir kita. Jadi saya bisa mengisi yang terakhir kali bulan depan untuk di sini. Ya.
sebelum bulan Ramadan, ya, sebelum bulan Ramadan. Jadi Ramadan nanti ketemu lagi, maksudnya sebelum Ramadan itu yang terakhir. Nah, tawaran kami, apa ingin dilanjutkan ini pada sebab yang kedua, atau ingin membahas tentang seputar persiapan Ramadan, puasa? Ya, kalau ingin membahas ini silahkan dibagikan, saya sudah berikan. Kalau ingin tentang puasa, nanti saya buatkan resume khusus, ya, PowerPoint-nya, dan saya kopikan nanti beberapa bukunya. Nanti maksudnya sebelum puasa Anda sudah dapat ilmunya dan bisa menjalani puasa, tinggal ibadahnya saja, ya. Silahkan diskusikan, nanti saya dapatkan infonya dan kami teruskan kembali waktunya, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.